Namanya Tao. Di kehidupan lalunya, pandangannya selalu terpaku pada ponsel, hingga takdir konyol akhirnya menjerumuskannya ke dalam kubangan kotoran. Ia mengira masa mudanya tamat. Namun saat membuka mata, sebuah kastil megah luar biasa justru menyambut pandangannya. Di sisinya, berdirilah pria tampan berwajah sedingin es yang memancarkan aura bahaya mematikan. Pria itu mengangkatnya seringan anak ayam, lalu mengamatinya tajam dari atas ke bawah. Kau bilang bokah ini putri kandungku? Ukapnya dingin. Jutaan pertanyaan seketika meledak di dalam kepala Tao. Astaga, apa aku masuk ke dunia lain? Belum sempat ia mencerna segalanya, wajah luar biasa tampan itu mendekat penuh ancaman. Menangislah, dan kau akan kulempar keluar. Ancaman mematikan itu sukses membuat Tao hampir mengompol di popoknya. Tepat saat itu, pria paruh baya berpakaian lusuh mengambil kesempatan. Dengan tangan bergetar, ia mengeluarkan benda peninggalan sang ibu. Tuan besar, Long, dia sungguh-sungguh putri kandung Anda. Mendengar nama keluarga Long, Tao yang sudah kaget kini makin lemas tak berdaya. Kini ia sangat yakin. Ia bertransmigrasi ke dalam novel, di mana setiap karakternya adalah penjahat kejam tanpa ampun. Kepala keluarga jahat ini, Sang Tuan Long Chenli, adalah maniak gila. Bukan hanya ia yang terus-menerus memburu pahlawan utama novel ini, putra-putranya pun sama gilanya. Mereka selalu berusaha merebut sang pahlawan wanita dari tangannya. Dan yang paling parah, Tao ternyata diculik oleh sindikat perdagangan manusia, lalu dijual kepada sang penjahat kelas atas itu, Long Chenli. Dicekar interogasi tajam Long Chenli, kebohongan si penculik mulai hancur berantakan, matanya bergerak panik penuh ketakutan. Sadar situasinya makin memburuk, pria itu nekat melarikan diri. Mata Long Chenli menyipit tajam, dan pria berjas hitam di belakangnya perlahan mengangkat sebuah senjata. Suara tembakan meledak, si penculik ambruk ke tanah, kepalanya hancur berantakan bak semangka. Tao belum pernah menyaksikan adegan penuh genangan darah sebrutal ini. Wajah mungilnya seketika pucat pasi, dan jantungnya berdebar menggila. Seolah bersiap melompat keluar dari dalam tenggorokannya saat ini juga. Sebelum napasnya kembali normal, tatapan sedingin es Long Chenli langsung menusuknya. Enyahlah. Dengan kata mutlak itu, pria tersebut melepaskannya. Tubuh malang Tao terhempas sangat keras hingga nyawanya terasa melayang. Ia sangat ingin menangis keras, namun air matanya sungguh tertahan. Ia amat ingin keluar dan kembali menuju dunianya sendiri. Namun para pria berjas hitam itu membawa senjata api mematikan. Ia gemetar ketakutan, membayangkan kepalanya akan tertembak hancur begitu ia berani melangkah melewati pintu itu. Demi menyelamatkan nyawanya, ia nekat mengambil sebuah pertaruhan besar. Tao mengulurkan tangan mungilnya menarik ujung celana Long Chenli, sambil mengedipkan kedua mata besarnya. Ayah, jangan buang aku. Tao sungguh tak ingin pergi darimu. Tao tidak ingin menjadi anak yatim piatu lagi. Namun di hadapan gadis kecil semenggemaskan ini, Long Chenli tetap dingin bergeming. Enyahlah, dasar pembohong kecil. Merasakan penolakan kejam itu, Tao mengerahkan sisa tenaganya, melompat tinggi, lalu bergantung erat di leher Long Chenli demi nyawanya. Tidak, ayah. Ratapnya histeris, air mata dan ingusnya berceceran saat ia memohon. Tao juga anggota keluarga Long. Bagaimana jika ucapan pria itu sungguhan benar? Tidakkah ayah mau memeriksanya lebih dahulu? Ekspresi Long Chenli membeku, namun diam-diam rasa penasarannya sungguh terpancing. Lagi pula, belum pernah ada satu nyawa pun yang berani bernegosiasi dengannya. Pria dingin itu pun mengizinkannya untuk menetap. Namun jika terbukti bocah ini penipu, takdir yang jauh lebih mengerikan siap menantinya. Ia mencabut paksa sehelai rambut anak itu, lalu melemparkannya ke arah sang kepala pelayan. Larut malam itu, saat Tao berbaring di ranjangnya, ia langsung merasakan sebuah firasat sangat janggal. Ia ingat betul. Novel itu tidak pernah sekalipun menyebutkan bahwa Long Chenli memiliki seorang putri. Itu berarti ia kemungkinan besar bukanlah anaknya. Terdorong pemikiran berbahaya itu, ia buru-buru merangkak turun dari kasur, bertekad bulat melarikan diri segera. Dengan kaki pendeknya, ia berjinjit keluar. Namun perlahan menyadari bahwa kastil ini layaknya labirin raksasa. Ke arah manapun ia melangkah, jalan keluarnya tidak bisa ditemukan sama sekali. Saat napasnya memburu dan hampir ditelan keputusasaan yang gelap, matanya seketika menangkap sebuah potret keluarga para penjahat kejam di dinding. Detik itu juga, adrenalin memompa kuat nadinya dan membakar semangatnya. Usahanya membuahkan hasil yang manis. Ia sukses menemukan jalan keluar yang tanpa penjagaan sedikit pun. Hati Tao bersorak riang gembira, yakin kebebasannya telah berada di tangannya. Namun tiba-tiba, sepasang tangan menyambar, mencengkeram erat, lalu membantingnya ke tanah. Wajahnya terbentur keras. Siapa kau? Suara arogan penuh dominasi langsung menuntut dari arah atasnya. Sosok bocah berambut putih menatapnya remeh dari atas. Dihadapkan pada ancamannya,
Otak cerdas Tao seketika membeku tanpa sisa. Ayolah, mulut segera bicaralah. Pikirkanlah suatu alasan jitu. Tepat saat ia mengira riwayatnya telah tamat, kepala pelayan mendadak muncul dari belakang dan sigap mengangkatnya. Tao terharu seakan ingin menangis. Paman, kaulah penyelamatku. Namun Long Chen Yi enggan melepaskannya begitu saja. Ia mencegat pelayan itu, menuntut keras identitas bokah mencurigakan ini. Sang pelayan menjelaskan dengan sangat tenang. Seseorang sengaja membawa anak ini, mengklaimnya sebagai putri bungsu tuan besar. Kami tengah menunggu hasil tes garis keturunan saat ini. Mengakhiri ucapan singkat itu, ia segera membawa Tao pergi. Begitu kalimat itu tercerna, Long Chen Yi mematung bagaikan disambar petir di siang bolong. Ia menolak keras bahwa bokah konyol itu adalah putri kandung ayahnya. Kembali ke dalam kamarnya, Tao pura-pura tertidur damai. Namun saat suara pintu tertutup itu berbunyi, matanya seketika terbuka sangat lebar. Ia melompat turun dari ranjang dan menerjang pintu. Namun kastil megah ini murni bagaikan labirin tak berujung. Ia berlari selamanya seakan tanpa melihat gerbang utama sama sekali. Lalu jatuh tersandung batu, wajahnya kembali mencium lantai. Menatap nanar kastil gelap yang mengerikan ini, ia sadar. Meloloskan diri adalah murni suatu kemustahilan. Mengapa nasibku sangat tragis? Isaknya pedih. Bahkan sebelum aku bertransmigrasi pun, aku hanyalah yatim piatu pekerja keras. Sial, aku masih saja terjebak dalam takdir mematikan ini. Setelah tenang, dia sadar. Jika mau tetap menanti, lebih baik dia menaklukkan hati ayah antagonisnya lebih dulu. Kumpulkan uang, lalu kabur dari neraka ini di saat yang tepat. Pagi harinya, Tao mengendap-endap masuk ke dapur. Jalan menuju hati pria adalah lewat perutnya. Tapi, kompor raksasa ini jelas menghina tubuh mungilnya. Gadis jenius sepertinya pantang menyerah. Dia menyusun beberapa kursi kecil, memanjat naik, dan matanya berbinar melihat surga bahan makanan. Sempurna. Tao memutuskan untuk meracik sebuah roti lapis. Irisan daging dan telur goreng berpadu lewat gerakannya yang lincah. Roti lapis mahakarya pun tercipta. Sedang apa kau? Suara berat dan dingin menggema dari belakang. Tao berbalik, mendapati aura mencekam dari Long Chen Li dan Long Chen Yi. Mengerjapkan mata bulatnya, ia menawarkan sarapan. Chen Li melangkah tanpa ekspresi, menatap roti itu. Kau yang membuatnya? Tao mengangguk antusias dengan mata berbinar penuh harap. Namun kakaknya Chen Yi justru menatap jijik. Hanya roti lapis biasa. Semua orang juga pernah makan. Di luar dugaan, Chen Li menyuapnya dan bergumam pelan. Boleh juga. Mendengarnya, hati Tao melompat kegirangan. Resep rahasianya berhasil menaklukkan sang ayah tiran. Di sisi lain, Chen Yi merasa taktanya di keluarga mulai terancam. Amarahnya mendidih. Beraninya gadis ini menarik perhatian ayah. Takkan kubiarkan dia merebut posisi utamaku. Kembali ke meja makan. Tatapan Chen Yi terpaku pada roti lapis menggoda itu. Ia menelan ludah, tapi harga dirinya menolak keras. Tahu dengan lembut menawarinya, tapi bokah sundere itu membuang muka. Hingga tatapan membunuh sang ayah antagonis akhirnya memaksanya menyerah. Dengan setengah hati, Chen Yi menggigitnya. Sedetik kemudian, ledakan rasa di lidahnya terasa bagai ilusi surga. Ini luar biasa, jerit batinnya. Tahu tersenyum puas, mengira misi menaklukkan Chen Yi telah sukses. Namun detik berikutnya, bokah itu membanting garpunya dan berteriak keras. Rasanya menjijikkan. Kesabaran sang ayah tiran habis. Siapa yang mengajarimu membuang makanan? Bentakan menggelegar itu sukses membuat Chen Yi gemetar ketakutan. Tao menghela napas pasrah. Pantas saja keluarga ini isinya antagonis semua. Ia pun buru-buru mencairkan suasana. Kakak suka makan apa? Nanti Tao buatkan lagi. Tapi tatapan tajam sang ayah langsung menusuk niatnya. Kau hanya mencari muka agar tak dibuang dari sini, kan? Tao panik dan mengibaskan tangannya. Tidak, aku sungguh suka memasak. Namun pria itu menghancurkan harapannya. Hasil tes DNA akan segera keluar. Jika kau berbohong, bersiaplah menerima akibatnya. Batin Tao menjerit, antara ingin tertawa dan menangis darah. Kalau bukan karena para pengawal berjas hitam di pintu, dia pasti sudah minggat. Melihat ayah dan Tao berinteraksi, rahang Chen Yi mengeras karena cemburu buta. Kenapa gadis cengik itu yang merebut perhatian ayah? Dengan gengsi tinggi, ia meminta ayahnya datang ke festival olahraga sekolah. Tapi pria dingin itu menolak tanpa repot-repot menatapnya. Sebuah ide brilian melintas di benak Tao. Kalau ayah tiran membawanya ke sekolah yang ramai, itu adalah kesempatan emas untuk kabur. Ia menarik ujung kemeja pria itu dengan manja. Ayah, Tao ingin lihat festival olahraga kakak. Tolong antarkan aku. Ya, pria itu menatapnya jengah. Untuk apa kau ke sana? Tao mengerjapkan matanya, memasang wajah paling memelas. Tao belum pernah melihat festival olahraga. Tao ingin menyoraki kakak.
Mendengar ada yang mau mendukungnya, hati Chen Yi berbunga-bunga, tapi topeng sunderenya tetap terpasang. Aku tak butuh sorakanmu. Namun siapa sangka, sang ayah antagonis tiba-tiba setuju. Tao nyaris melompat menembus langit-langit kegirangan. Terima kasih, ayah. Di sudut lain, Chen Yi juga tersenyum lebar. Meski gengsinya terluka karena ayah datang demi gadis kecil ini, ia bersumpah akan merebut kembali harga dirinya di pertandingan esok. Hari yang dinanti tiba. Tao melangkah masuk ke gerbang sekolah dengan debaran penuh antisipasi. Baru saja ia menghirup aroma kebebasan. Sebuah tangan besar meraih dan mengangkat tubuh mungilnya. Sang ayah tiran mendekapnya erat. Tetaplah di sisiku, perintahnya dingin. Jangan sampai hilang. Tao hanya bisa memaksakan senyum kaku. Padahal aku memang berniat hilang. Batinnya meronta. Di dekat mereka, Chen Yi menatap tajam dengan api persaingan. Hari ini, aku akan bersinar dan merebut kembali hati ayah. Tak lama, Chen Yi berdiri di lapangan, bergaya sesejuk mungkin. Namun jika diperhatikan, Boka itu tampak payah, berjuang keras menempelkan nomor punggungnya sendiri. Matanya menatap iri pada anak-anak lain yang dibantu ayah mereka. Lalu ia menoleh pada ayahnya sendiri, yang berdiri elegan tanpa mempedulikan nasib putranya. Melihat pemandangan itu, sebuah ide licik kembali melintas di benak Tao. Kakak ketiga, panggilnya dengan suara manis dan menggemaskan. Kemarilah, Tao bantu pasangkan papan namamu. Long Chenyi terpaksa menyerahkan papan nomor itu. Tao, menggunakan tubuh mungilnya sebagai senjata taktik, berpura-pura tak bisa menggapainya. Tanpa ragu sedikit pun, ia melambaikan tangan mungilnya ke arah Long Chenle. Ayah, bisa tolong kakak? Gugup namun penuh harap, Chenyi mendekati sang ayah. Ayah, tolong pasangkan ini. Ekspresi Chenle datar tak terbaca. Berbaliklah, perintahnya dingin. Hati Chen Yi bersorak kegirangan, hingga kedua tangannya bergetar hebat. Di saat bersamaan, Tao bersorak dalam hati. Momen emas pelariannya akhirnya tiba. Baru saja hendak kabur, suara berat nan mengintimidasi terdengar. Mau kemana kau? Langkah Tao terhenti. Bulu kuduknya meremang. Insting aktingnya langsung menyala. Ia sontak memutar tubuh dan melakukan gerakan pemanasan. Tahu cuma pemanasan. Teriaknya canggung. Biar bisa menyemangati kakak nanti. Sebuah seringai tipis menghiasi bibir Chenle. Kukira kau mau kabur. Tao mengerjapkan mata bulatnya memancarkan aura kepolosan murni. Kenapa Tao harus kabur? Tao haus sekali. Boleh minta uang jajan? Padahal otaknya sedang merancang strategi tingkat dewa. Uang itu adalah modal utama pelariannya. Chenle menatapnya tajam, merasa drama ini makin menarik. Mau minum apa? Tanyanya penuh minat. Tao mengumpat kesal di dalam hatinya. Kenapa pria ini harus banyak tanya? Pria ini sungguh tak tahu batas privasi. Namun di luar, senyum manis tetap terukir di wajahnya. Senyum paling cerah ia tampilkan. Tahu mau susu stroberi keju mochi yang manis? Jentikan jari Chenle bergema. Sedetik kemudian, kepala pelayan muncul membawa pesanan itu. Mata Tahu nyaris melompat keluar. Dari dimensi mana pelayan ini muncul? Tawanya terdengar kanggung. Sepertinya itu terlalu manis. Yang asam saja. Seperti teh lemon markisa jeruk peras. Belum selesai bicara. Segelas raksasa minuman itu langsung tersaji. Tao terpaku tak percaya. Namun semangat pantang menyerahnya kembali menyala. Menarik napas dalam, ia memberondong lebih dari 800 nama minuman layaknya senapan mesin. Realita kembali menamparnya keras. Kepala pelayan menyajikan semua pesanannya tanpa sisa. Chenle mengangkat sebelah alisnya angkuh. Jadi, sudah cukup untuk menghilangkan hausmu? Sudut bibir Tao berkedut. Hehehe. Sebenarnya Tao tidak terlalu haus. Tapi kalau ada makanan penutup. Belum sempat kalimatnya tuntas, kereta penuh kue lezat langsung didorong masuk. Otak kecil Tao nyaris meledak karena korslet. Berpikir keras, ia akhirnya berkilah. Sebenarnya, buah adalah kesukaan Tao. Dalam sekejap mata, pelayan menyajikan satu truk penuh buah segar. Pikiran Tao langsung kosong melompong. Keputusasaan menyelimuti jiwa mungilnya. Kabur dari sini sungguh mustahil. Tiba-tiba, pengeras suara stadion menggema, mengumumkan babak pertama kompetisi dimulai. Chenle langsung mengangkat Tao ke dalam pelukannya. Sudah puas mainnya? Bisiknya lembut namun penuh otoritas absolut. Waktunya menonton pertandingan. Adegan manis itu disaksikan oleh Chen Yi, dan api kecemburuan langsung berkobar di matanya. Hatinya mendidih, menyusun rencana untuk merebut kembali perhatian sang ayah lewat arena kompetisi. Pertandingan dimulai. Demi pujian sang ayah, Chen Yi bertarung layaknya kesetanan. Ia menyapu bersih emas panahan, lembing dan lompat tinggi. Menggenggam medali-medalinya, ia persis anak anjing yang antusias, sangat mendambakan sepotong pujian manis. Chenle hanya menggumam pelan. Namun satu respons kecil itu,
Sudah cukup untuk menerbangkan Chen Yi ke langit ketujuh. Tapi detik berikutnya, realita dingin menyiramnya. Kau adalah penerus keluarga Long. 3 kejuaraan hanyalah standar minimalmu. Kata-kata itu menghantam bak godam raksasa, menghancurkan kebahagiaan Chen Yi, berkeping-keping. Sedikit rasa iba merayapi hati Tao. Ayahnya benar-benar monster berdarah dingin tanpa ampun. Tekadnya untuk segera kabur dari neraka ini makin menyala-nyala. Otak liciknya kembali berputar, merancang taktik baru. Ia menggunakan alasan ke toilet untuk kabur. Sialnya, Chenle menawarkan diri untuk mengantar. Tao mengerutkan hidung mungilnya dan menolak sopan. Di sana bau. Tao bisa pergi sendiri. Namun di mata Chen Yi, ekspresi jijiknya itu tak lebih dari tingkah bayi manja. Api cemburu nyaris membuatnya gila. Ia berharap anak perempuan itu lenyap dari muka bumi. Chenle tetap membimbing Tao menuju gedung. Tiba-tiba, seorang pria tua tergopoh-gopoh datang, membawa undangan rapat mendesak dari kepala sekolah. Hati Tao bersorak kegirangan. Celah emas pelariannya telah terbuka lebar. Namun di luar dugaan, Chenle menolak mentah-mentah. Tao panik bukan main. Tangan kecilnya secepat kilat membekap mulut sang ayah. Ayah harus pergi, bujuknya dengan rayuan maut. Pria yang gila kerja itu paling tampan. Chen Yi pun ikut menarik-narik lengan ayahnya. Ayah, aku yang akan menjaga adik. Pergilah, jangan khawatir. Hati Tao begitu lega, ia hampir saja bersujud syukur padanya. Ia langsung bergelayut manja di lengan Yi. Kakak, gendong. Kicaunya riang. Jangan khawatir, ayah. Aku paling sayang kakak. Aku juga menyayangi adikku. Melihat keakraban manis itu, Long Chenli merasa tenang dan pergi. Namun begitu bayangan ayah menghilang, Long Chenyi menghempaskan Tao ke tanah dengan kasar. Ah, Tao merintih, memasang wajah memelas paling imut. Tapi Chenyi mencengkeram pergelangannya, menyeringai bak iblis kecil. Ayo adikku sayang, kakak antar mencari toilet. Jantung Tao seketika merosot jatuh ke perut. Instingnya berkata antagonis cilik ini merencanakan hal buruk, tapi ini malah menguntungkannya. Tak lama Yi menggiringnya ke sudut sunyi. Kau ingin pipis kan? Masuklah ke sana. Yi mendorongnya kasar dan membanting pintu hingga tertutup rapat. Tao menghela napas. Anak-anak sungguh polos. Apa dia pikir pintu terkunci bisa menahanku? Dia pasti melupakan keberadaan jendela. Hatinya bersorak membayangkan kebebasan di depan mata. Namun saat melihat jendela itu, ternyata engselnya berkarat parah. Jendelanya macet. Tao ingin menangis, pelariannya gagal lagi. Terjebak dalam gudang gelap oleh bokah nakal itu, hawa dingin mencekam menyelimutinya. Teror mencekik lehernya, membawa serta badai memori masa lalu yang kelam dan menyakitkan. Rasa putus asa dalam kegelapan. Jeritan minta tolong yang tenggelam tanpa ada satupun balasan. Kenangan itu mengiris jantungnya bagai belati tajam. Air mata pun tumpah. Tiba-tiba, sepasang mata emas menyala di kegelapan. Menatapnya tajam. Chao sangat ketakutan hingga hampir mengompol di celana. Sementara itu, Long Chenli telah menyelesaikan pertemuannya dan berjalan menuju lapangan untuk memberikan penghargaan. Tiba-tiba Yi berlari panik menghampirinya. Ayah, gawat! Adik kabur! Long Chenli menatap putranya dengan tatapan setajam es. Benarkah? Yi dengan gugup menyerahkan sepucuk surat perpisahan palsu. Isinya, aku sangat membenci ayah. Aku pergi. Jangan rindukan aku. Long Chenli membaca surat itu, sebuah senyum tipis samar menghiasi bibirnya. Yi pikir rencananya sempurna. Namun saat ia asyik tersenyum bangga, suara berat ayahnya memecah keheningan. Ada salah eja di surat ini. Mendengar itu, Yi langsung nyeletuk. Mana mungkin? Aku sudah mengecek kamus. Begitu kata-kata itu meluntur, ia sadar tamatlah riwayatnya. Di mana dia? Tatapan Long Chenli menembus jiwa putranya bak belati. Jika kau berbohong, bersiaplah menerima akibatnya. Kembali ke gudang gelap, Tao panik mencari benda apapun sebagai senjata tempur. Seekor tikus raksasa melompat menerkamnya. Ia menjerit histeris, menyambar sapu di dekatnya, lalu mengayunkannya dengan beringas. Gadis kecil dan monster tikus itu berduel sengit hingga 300 ronde di ruang sempit tersebut. Tepat saat itu, pintu berderit terbuka perlahan. Tao menoleh cepat melihat sosok Long Chenli melangkah masuk dengan aura mematikan. Matanya memerah, air mata kelegaan tumpah ruah. Namun tikus sialan itu malah mencicit keras, mengirimkan gelombang teror baru padanya. Long Chenli menatap tikus itu dengan tatapan membunuh. Tikus itu membeku sesaat, lalu terbirit-birit lari ketakutan. Tao tercengang. Ayah antagonisnya bahkan bisa membuat tikus kencing di celana. Belum sempat ia mencerna semuanya, sang ayah mengisyaratkan jarinya. Kemari. Tanpa ragu sedetik pun, Tao melesat memeluk kaki ayahnya erat. Hua! Ayah akhirnya datang! Melihat putrinya menangis histeris. Dada Long Chenli tiba-tiba berdesir. Merasakan naluri melindungi yang asing.
Ia perlahan berlutut dan mengelus lembut kepala kecil itu. Tidak apa-apa, jangan menangis, bujuknya lembut. Tao malah memeluknya semakin erat, membenamkan wajah di bahunya, menumpahkan semua tangisnya. Dengan kanggung, sang ayah mulai menepuk punggungnya pelan. Melihat pemandangan ini, Yi tak berani mencari gara-gara lagi. Ia mendekat hati-hati untuk minta maaf pada ayahnya. Tatapan dingin menusuknya. Kau seharusnya minta maaf padanya, bukan padaku. Yi tak punya pilihan selain menoleh pada Tao dan bergumam terpaksa. Maafkan aku. Long Chenli menatap Tao dengan ekspresi memanjakan. Kau berhak untuk tidak memaafkannya, ucapnya serius. Bocah nakal ini pantas dihukum berat. Disokong kekuatan absolut sang ayah antagonis, punggung Tao langsung tegap penuh keberanian. Ia berjalan menghampiri Yi dengan aura ratu penguasa. Jantung Yi mencelos. Menerka-nerka hukuman kejam apa yang menantinya. Namun Tao malah menggenggam tangannya, tersenyum semanis madu. Kakak tidak sengaja melakukannya kan? Yi membeku seketika. Sebelum otaknya memproses, Tao mengedipkan mata bulatnya. Tao memaafkan kakak. Semburat merah panas langsung menjalar di wajah Yi. Dalam detik ajaib itu, semua kebenciannya meleleh tak tersisa. Melihat celah emas ini, Tao langsung menyerang dengan pelukan maut. Kakak ketiga yang terbaik, Tao sangat sayang kakak. Benteng pertahanan si tsundere cilik pun runtuh sepenuhnya. Dari dekat, Long Chenli menyaksikan drama itu dengan senyum liciknya. Final lari 100 meter akan segera dimulai. Tao berdiri di tribun, berteriak menyemangati Long Chenyi sepenuh tenaga. Suara nyaringnya menggema membelah keramaian stadion. Wajah Yi memerah, tapi hatinya berbunga-bunga. Dor. Perlombaan pun akhirnya dimulai. Long Chenyi melesat bagai anak panah, memimpin di depan. Sorakan Tao makin menggema, namun tiba-tiba malapetaka terjadi. Bokah di sebelah dengan sengaja menjegalnya hingga ia tersungkur. Tao dan Long Chenli menatap syok. Rasa sakit menyiksa Yi, membuatnya sulit bangkit. Ia hanya bisa menatap nanar saat pelari lain menyalipnya. Namun bayangan ayah dan adiknya membuatnya mengertakkan gigi. Dengan kaki terluka, ia tertatih menuju garis akhir. Sayangnya, jaraknya terlalu jauh dan ia finish terakhir. Saat keputusasaan melanda, Bokah Bopeng menghampirinya sambil mencibir, juara terakhir, ayahmu pasti membencimu sekarang. Mendengar ukapan itu, kemarahan Tao meledak bagai gunung berapi. Ia berlari menutupi Yi. Kakakku tetap berjuang meski terluka. Dia adalah juara nomor 1 di hatiku. Kaulah yang bermain kurang. Kau pecundang sejati yang tak pantas menyandang gelar juara pertama. Boka Bopeng yang murka itu mengangkat tangan. Di saat genting, Long Chenyi menahan pergelangannya dan melindungi Tao. Tatapan matanya menajam mematikan. Beraninya kau mencoba menyakiti adikku? Aura mengintimidasi itu membuat si bokah lari terbirit-birit. Long Chenli segera menghampiri untuk memeriksa luka Yi. Perasaan bersalah menelan Yi hidup-hidup, merasa mengecewakan semua orang. Tiba-tiba ayahnya mengusap kepalanya dengan sangat lembut. Kau sudah berjuang, ucapnya lembut. Ayah melihat semuanya. Tao mengangguk dengan antusias di sampingnya. Kakak sungguh luar biasa. Pertahanan Long Chenyi akhirnya runtuh seketika mendengar pujian itu. Air mata haru dan frustrasi pecah saat ia memeluk ayahnya erat. Sebuah Rolls Royce berhenti di villa keluarga Long. Saat kepala pelayan membuka pintu, matanya nyaris melotot keluar dari sarangnya karena tak percaya. Untuk pertama kalinya, senyum kebapakan terukir di wajah Long Chenli, mendekap dua anak yang tertidur. Saat pelayan mencoba membantu, pria yang terkenal sedingin es itu justru memeluk mereka makin erat. Ia menggendong keduanya dan melangkah masuk dengan gagah. Pemandangan langkah itu sukses membuat pelayan mematung terbengong-bengong. Si pelayan mengira tuannya kerasukan. Setelah membaringkan mereka, Long Chenli menatap polosnya anak-anak dan bergumam. Mereka lebih manis saat tidur. Tubuh Yi bergetar menahan tawa, sementara Tao menggerutu dalam hati. Jadi aku jelek saat bangun? Setelah menyelimuti perlahan, raut wajah Long Chenli berubah menjadi sangat sendu. Kesibukannya selama ini membuatnya mengabaikan anak-anaknya. Ia bahkan tak pernah tahu rasanya dibutuhkan oleh darah dagingnya. Pikirannya tanpa sadar terucap keluar. Dia jatuh cukup parah hari ini. Aku harus mengajarinya gulat, agar dia lebih tangguh saat jatuh. Mendengarnya, wajah Yi merona malu-malu. Ayah mau mengajakku main. Asyik. Namun Tao memutar bola matanya. Pria tak peka. Bukan itu alasan dia menangis. Tiba-tiba kepala pelayan mengintip masuk untuk mengingatkan soal jadwal rapat pentingnya. Long Chenli menempelkan telunjuk di bibir dan menutup pintu perlahan seolah menjaga harta karun berharga. Saat langkah menjauh, Tao melompat, bersalto ria dan mendarat mulus. Ia menatap curiga Long Chenyi. Apa dia sungguh tertidur? Yi yang berpura-pura tidur bahkan tak berani bernapas. Ia mendengar tawa kecil Tao. Kau pasti lelah. Lebih lega setelah menangis, kan? Sebuah tangan lembut mengusap kepalanya. Kakak ketiga sangat keren hari ini.
Pujian itu membuat jantung Yi berdebar kencang. Ujung telinganya di balik selimut berubah memerah padam. Pagi harinya, Tao sibuk di dapur dengan celemek mininya, saat sebuah tatapan tajam menusuk dari belakang. Secara refleks ia melempar bawang. Long Chen Yi menangkapnya secepat kilat, dan entah kenapa langsung menggigitnya. Air mata Boka itu bercucuran menahan pedas, tapi ia tetap keras kepala. Aku sangat suka rasa ini. Tentu saja, ucap Tao menahan tawa. Jadi kakak ketiga mau makan apa? Roti lapis? Jawabnya spontan. Sesaat setelah mengucapkannya, suasana mendadak hening. Padahal baru kemarin, dia bersumpah sangat membenci roti lapis. Tao bergidik geli. Si raja gengsi ini ternyata diam-diam adalah penggemar berat roti lapis buatannya. Melihatnya makan dengan lahap, Tao bersorak dalam hati. Satu langkah menaklukkan seluruh anggota keluarga penjahat ini, daging asap hari ini sungguh lezat. Si pecinta makanan mengunyah ceria. Long Chen Yi menebak gadis itu menyukainya. Meskipun sebenarnya ia sendiri sudah meneteskan liur menatap daging asap di piringnya, ia memberikan semuanya sambil berbohong kalau membencinya. Tao mengerutkan kening. Apalagi rencana bokah aneh ini. Namun ia melihat wajah kotor kakaknya. Kak, ada telur di wajahmu, ucapnya dengan sangat polos. Mengira Tao menginginkan telurnya, Yi langsung menuangkan semua ke piring sang adik. Telur hari ini terlalu keras, kilahnya. Ambillah semuanya. Gadis kecil itu mengabaikan gelagat anehnya tanpa curiga. Tao meneguk susunya dengan gembira. Segar sekali. Melihat senyumnya sang kakak ketiga, Long Chen Yi, langsung bertita angkuh. Susu hari ini kurang. Bawakan 3 gelas lagi. Seketika, pelayan menyajikan 3 porsi besar susu di hadapan Tao. Barulah Tao menyadari niat kakaknya. Pemuda sundere itu hanya mencoba bersikap manis. Kemenangan sudah di depan mata. Batinnya bersorak kegirangan. Kakaknya yang salah paham malah diam-diam memerintahkan pelayan menyiapkan 3 gelas susu setiap harinya. Namun kasih sayang berlebihan itu menjadi petaka. Perut kecil Tao mulai bergejolak menahan mual setelah gelas keempat. Tiba-tiba, langkah berat menggema. Sang ayah, Long Chen Li, melangkah masuk membawa aura membeku dari setelan hitamnya. Mata tajamnya menatap roti isi di meja. Kau membuatnya lagi? Suaranya sedingin es. Tao hanya mengangguk patuh bagai anak ayam ketakutan. Demi ayah, aku akan terus membuatnya. Namun pria itu membalas dengan tatapan mematikan. Jangan pernah buat lagi. Kalimat itu menghantam ulu hatinya. Auranya terlalu mengerikan. Saat Tao memikirkan rencana kabur, Long Chen Li mengunyah gigitan pertama. Tiba-tiba kepala pelayan menerobos masuk membawa amplop segel. Tuan, hasil tes darah nona muda sudah keluar? Laporan itu bagaikan petir di siang bolong. Jantung Tao seakan merosot. Berakhir sudah. Masa damainya hangkur lebur. Mati aku. Ayah tiran itu tak menyangka hasilnya tiba secepat ini. Sorot matanya langsung mengunci tubuh mungil Tao. Ayah, cepatlah buka. Cicitnya dengan senyum kaku, dan keringat dingin bercukuran. Tolong, siapapun selamatkan nyawaku sekarang. Sang kakak yang mengira adiknya kepanasan, segera menyodorkan sapu tangan. Hawanya memang sedikit gerah. Tawa-tawa hambar menyelamatkan diri. Helaan napas berat terdengar saat jemari Long Chen Li menarik perlahan kertas takdir itu dari sarungnya. Awalnya ia menampung Tao hanya karena tangisannya mirip dengan wanita itu. Ia sangat yakin anak ini bukan darah dagingnya. Namun takdir menamparnya telak. Tulisan hubungan biologis positif tercetak tebal, menantang mata. Tao adalah putri kandungnya. Aura membunuh menguar dari tatapan sang tiran. Keputusasaan mutlak akhirnya menelan sisa harapan di hati kecil Tao. Pria itu mendadak bangkit, meledakkan amarahnya. Di mana wanita jalang itu berada? Tao mematung kebingungan. Wanita siapa? Gebrakan meja memekakkan telinga mengiringi murka sang tuan. Ibu kandungmu? Di mana dia menyembunyikan diri? Netra Tao membelalak menatap lembaran kertas itu. Fakta gila. Ia benar-benar keturunan asli sang penjahat utama. Aku tidak tahu. Tangisnya pecah dengan tubuh bergetar hebat. Pemandangan rapuh itu tanpa sadar mencubit nurani dingin sang ayah. Kepala pelayan bergegas menunduk hormat. Ampun tuan, nona muda baru saja diculik dan mengalami trauma berat. Beliau kehilangan seluruh ingatannya. Fakta itu sukses meredakan badai es di ruangan. Perintah mutlak pun turun untuk menyelidiki semuanya. Larut malam di balik ruang kerjanya, sang penguasa kegelapan terpaku menatap sebuah potret usang. Senyum wanita di foto itu lebih hangat dari mentari musim semi. Namun mengingat pengkhianatan dan kepergiannya, rahang pria itu mengeras menahan murka. Pagi harinya, Tao terbangun dengan mata panda mengerikan, napasnya memburu usai lolos dari jerat mimpi buruk. Kenyataan bahwa ayah penjahat itu adalah darah dagingnya sendiri membuat bulu kuduknya berdiri tiada henti. Keluarga ini dikutuk menuju kehancuran total. Kini ia resmi menjadi anggota inti. Tamat sudah, ia pasti mati sebagai tumbal.
Di tengah kepanikan, suara kepala pelayan memecah lamunan, membawa masuk rak berisi gaun berenda mewah. Mata Tao langsung berbinar menatap keindahan itu. Tuan besar sendiri yang memilihkan koleksi ini khusus untuk Anda, Nona. Pilihan Tao jatuh pada gaun putri merah muda. Tak disangka, selera sang ayah tiran ternyata luar biasa hebat. Pintu mendadak terbuka, menampilkan kakak ketiganya. Tao ingin mengepang rambut, tapi lengan mungilnya tak mampu meraih pucuk kepalanya sendiri. Tak tega melihatnya, pemuda itu melangkah maju menawarkan bantuan. Kakak ketiga, apa kau yakin bisa melakukannya? Keraguan tersirat jelas. Wajah pemuda itu memerah padam menahan gengsi. Rasanya ingin menggali lubang dan sembunyi dari tatapan meremehkan adiknya. Namun si Tuan Sundere tetap menyombongkan diri. Mengikat rambut tak mungkin sesulit menebas musuh. Firasat buruk mulai menghantui Tao. Pertarungan merias pun dimulai. Wajahnya begitu serius bak penata rambut legendaris dengan pengalaman puluhan tahun. Kenyataannya tangannya gemetar kebingungan. Rambut malang Tao tak sanggup menahan siksaan brutal itu dan mulai rontok perlahan. Gadis itu nyaris meledak, namun kakaknya terus berjuang keras. Usai pertarungan sengit, sang kakak mundur mengagumi mahakaryanya. Hasilnya sungguh di luar nalar. Tao menatap cermin dengan horor mutlak. Kakak, apakah ini sarang burung atau ranting pohon? Cepat saat itu, sang ayah melangkah masuk menginspeksi kekacauan. Apa yang kalian perbuat? Ayah, kami sedang mengepang rambut. Bibir mungil Tao mengerucut lucu. Melihat hasil karya putranya, ayahnya mendengus penuh ejekan tajam. Biar aku yang turun tangan. Nada percaya diri itu memicu bahaya di benak Tao. Benar saja, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Menatap helaian rambut berharga yang kini berguguran menyentuh lantai. Jiwa Tao merintih pedih. Selamat tinggal rambut kesayanganku. Tenanglah di alam sana. Di sisi lain, Long Chen Li sangat bangga dengan karyanya. Tao menatap cermin dengan tatapan kosong, jiwanya seakan melayang. Ayah, apa yang kau banggakan? Ranting pohon bahkan jauh lebih bagus dari ini. Parahnya lagi, ayah dan anak itu malah saling memuji mahakarya mereka. Tao yang naik darah langsung menendang keduanya keluar kamar. Tak lama ia muncul di meja makan dengan rambut kuncir dua yang ia ikat sendiri dengan sangat manis. Matanya berbinar melihat tumpukan daging asap di sana. Dengan riang, ia meneriakkan terima kasih pada kakak ketiganya. Telinga Yi langsung memerah. Aku tak bilang itu dariku, gumamnya. Iya, aku tahu, goda Tao sambil tersenyum. Tentu saja itu dari kakak ketiganya. Sambil melahap makanannya, Tao berpikir tinggal di kediaman penjahat ini tak terlalu buruk. Mendadak suara dingin mecah keheningan. Ayah, aku pulang. Seorang remaja berambut merah muncul. Itu putra kedua ayah penjahat, Chung Fong. Sosok psikopat sejati. Chung Fong mendekati Tao dengan senyuman misterius. Dan siapa adik kecil ini? Chen Yi menjawab antusias. Kak, dia sungguhan adik kita. Chen Li menimpali dingin. Long Chen Tao putriku, adikmu. Mulai sekarang kau harus akur dengannya. Paham? Senyum tipis nan mengerikan tersungging di bibir Chung Fong. Adik perempuan? Aku sangat menyukai adik. Mendengar nada itu, keringat dingin langsung membasahi punggung Tao. Tao menatap horor saat Chung Fong menyodorkan sebuah permen. Mau permen adik? Jantung Tao berdebar kencang. Ia tahu Chung Fong ahli racun yang hobi membumbui makanan. Karena Tao diam saja, raut kecewa muncul di wajahnya. Kenapa? Adikku tidak suka permen? Dengan tangan gemetar, Tao menerima permen itu dan memasukkannya ke saku. Akan kumakan nanti. Dalam sekejap mata, sarapan Tao sudah ditaburi lada khusus mematikan milik Chung Fong. Ayo, cobalah. Ungkapnya. Menatap Tao dengan senyum psikopat. Ini lezat. Tao panik bukan main. Haruskah ia memakan racun ini? Tao menatap nanar daging yang penuh bumbu aneh itu, tak sanggup menyuapkannya. Jika tak ingin makan, jangan dimakan. Suara sang ayah menyela tegas. Bagi Tao, itu laksana alunan melodi surga. Ayahnya lalu memperingatkan Chung Fong dengan dingin. Hentikan main-main dengan benda anehmu itu. Chen Yi ikut menyahut. Kakak kedua, aku pernah diare parah karena memakan racikanmu. Adik masih sangat kecil, biarkan saja dia. Chung Fong tampak tertegun mendengar teguran itu. Tak disangka ayah dan adiknya membela gadis baru ini. Ia mendadak menyeringai, menusuk daging asap itu, dan melahapnya sendiri. Daging ini benar-benar lezat. Tao terpaku melihatnya. Sialan, pria ini benar-benar gila. Sepertinya tak ada yang suka masakanku, ucap Chung Fong. Lalu mencondongkan tubuhnya. Jari dinginnya mengangkat dagu Tao. Namun tak apa, kakak akan membelikanmu sesuatu yang enak nanti. Ucapan itu mengirimkan sensasi merinding ke tulang belakangnya, namun Tao memaksakan senyum. Terima kasih, kakak kedua. Usai sarapan, Chung Fong kembali ke labnya untuk meracik ramuan mematikannya lagi. Sayup-sayup ia mendengar gosip para pelayan.
Tuan Besar dan Tuan Muda ketiga sudah memberi Nona Muda 3 hadiah minggu ini. Mereka sangat memanjakannya. Tapi siapa juga yang tidak akan menyukai Nona Muda? Dia sangat manis dan penurut, serta selalu ramah pada kita, kan? Tuan Muda ketiga bahkan jadi lebih manis sejak ia datang. Tatapan setajam silet langsung memotong obrolan mereka. Chung Fong berbalik dengan gerakan pelan. Kalian mengganggu eksperimenku? Atau kalian ingin menjadi bahan percobaanku? Para pelayan itu nyaris mengompol karena ketakutan setengah mati. Maafkan kami, Tuan Muda kedua. Kami akan segera pergi. Mereka lari terbirit-birit. Saat itulah, ide gila terlintas di benak Chung Fong. Karena semua orang sangat menyukainya, mungkin mereka akan lebih memujanya jika aku mengubah tubuhnya menjadi sebuah boneka abadi. Pagi harinya, Tao merenung cemas. Dalam novel asli, kakak ketiganya dipenjara karena sang pahlawan wanita. Dan nasib kakak keduanya lebih tragis. Ia kelak terobsesi pada tokoh utama wanita. Saat gagal memilikinya, ia menjadi iblis seutuhnya dan mencoba meracuni sang tokoh utama pria hingga akhirnya malah terbunuh mengenaskan. Tao tak pernah menyangka eksperimen ramuan mematikan itu sudah ia mulai sejak usia semuda ini. Namun entah kenapa, ia menolak membiarkan kedua kakaknya mati tragis. Ia ingin mencegah kehancuran mereka. Tapi tak tahu harus mulai dari mana. Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk. Dengan penuh semangat ia berlari membukanya. Tapi sedetik kemudian, penyesalan luar biasa menghantamnya. Long Chung Fong berdiri di sana membawa keranjang buah besar dengan senyum lebar yang mengerikan di wajahnya. Pagi adikku. Aku membawakan hadiah, boleh aku masuk? Tao menjerit dalam hati. Apa aku terlihat berani memakan racun itu? Ia memaksakan senyuman yang lebih mirip ringisan kesakitan. Silakan masuk. Begitu Chung Fong melangkah masuk, Tao sadar ia telah melakukan kesalahan fatal. Tamatlah riwayatku. Bagaimana aku bisa mengubah takdir mereka kalau menyelamatkan nyawaku sendiri saja aku tak mampu? Keranjang itu berisi kue-kue kecil berwarna-warni yang tampak persis seperti kerabat jauh dari jamur beracun mematikan. Melihatnya saja sudah membuat perutnya mual. Ayo, pilih satu dan rasakan, ucap Chung Fong sok kecewa. Tapi kilat kelicikan terpancar jelas di matanya. Meski bibirnya berkata tidak memaksa, tatapan tajamnya menyiratkan ancaman mutlak. Makan ini, atau aku tidak akan pernah pergi. Tao menatap horor pada mahakarya beracun itu. Insting bertahannya menjerit bahwa makanan ini adalah tiket menuju kematian. Pikirannya buntu. Namun, saat menunduk menatap perut buncitnya yang menggemaskan, sebuah ide cemerlang tiba-tiba melintas di kepalanya. Perut, tolong kerjasamanya! Dengan mata berkaca-kaca ia menatap Chung Fong. Kakak kedua, kuemu menggoda sekali, tapi perutku masih penuh sarapan. Tangan kecilnya lalu meraih keranjang bambu wadah kue tersebut. Kakak kedua yang tampan, bolehkah keranjang bambu ini untukku saja? Senyum tipis nan licik tersunging di bibir Chung Fong. Tentu. Tao menghela napas lega, merasa berhasil lolos dari maut. Namun detik berikutnya, tanpa ragu Chung Fong mencomot kue beracunnya sendiri dan melahapnya. Mata Tao terbelalak tak percaya. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Orang gila ini benar-benar memakannya. Chung Fong menyeringai iblis. Pilihan yang sangat cerdas adikku. Ia mencondongkan tubuhnya membisikkan ancaman. Sepertinya kau sangat menyukai aroma bambu itu. Tao yang kebingungan. Tanpa sadar mengendus keranjang di tangannya. Aroma bambu yang lembut dan memikat langsung merasuk ke hidungnya. Wah, wanginya luar biasa. Aku akan menjaga hadiah kakak kedua selamanya. Melihat kepolosan itu, Chung Fong tahu perangkapnya telah tertutup rapat. Tawa meledak dari mulutnya, menggema penuh dengan kemenangan mutlak. 3, 2. Tao hanya bisa mematung kebingungan, tak menyadari bahaya apa yang sedang menghitung mundur menuju kehancurannya. Bersamaan dengan petikan jarinya, rasa sakit yang luar biasa menusuk perut mungilnya. Ia tersungkur ke lantai, bergulingan menahan siksaan. Perutku sakit sekali. Rintihnya putus asa. Kakak, kumohon berikan penawarnya. Penawar itu tidak pernah ada. Desisnya dingin. Gara-gara kau, keluargaku hancur. Ini bayaran atas dosamu. Pria itu berbalik pergi tanpa belas kasih. Tao meringkuk di lantai yang dingin, hatinya hancur berkeping-keping. Padahal ia baru saja merasakan kehangatan keluarga ini. Bahkan kemarin, ia mati-matian menyusun rencana untuk menyelamatkan kakak jahatnya itu dari takdir tragis. Tapi monster berdarah dingin ini malah membalas niat baiknya dengan pengkhianatan paling kejam. Terbakar oleh rasa sakit dan dendam, ia memaksakan diri bangkit. Keranjang bambu digenggam erat, lalu ia menerjang layaknya badai. Tubuh mungilnya melompat dan mengamuk layaknya binatang buas, melingkarkan lengan erat di leher kakaknya. Beraninya kau meracuniku, bocah sialan? Nikmati sendiri racun mematikanmu ini. Tao melancarkan serangan balasan mematikan, menjejalkan keranjang bambu itu tepat ke depan hidung Chung Fong. Ayo kakak kedua, hirup aroma surgawi ini dalam-dalam.
Kurang dari 1 detik berlalu, perut keduanya bergemuruh hebat bagai tersambar petir. Toilet! Aku harus ke toilet sekarang. Minggir, biar aku duluan. Pertarungan hidup dan mati memperebutkan satu-satunya singgasana toilet di villa pun dimulai. Sialnya, adegan kejar-kejaran penuh penderitaan, itu malah menjadi tontonan gratis bagi Long Chenyi. Wah, kakak kedua dan adik kecil sungguh akrab sekali. Batinnya polos. Apakah mereka sedang balapan? Melihat Yi berdiri tepat di depan pintu toilet, otak licik Pao langsung bekerja. Ia meneriakkan nama Chen Yi, dan bagai roket kecil, boka itu melesat menjegal kaki Chung Fong hingga jatuh. Pao meluncur masuk ke toilet dan membanting pintu sekeras mungkin. Emosi Chung Fong memuncak hingga ubun-ubun. Kemarahannya hanya bisa tersalurkan lewat suara kentut yang menggelegar menyedihkan. Berjam-jam kemudian, keduanya keluar dengan wajah pucat pasi, terlalu lemas untuk melanjutkan peperangan. Dengan sisa-sisa tenaganya, Chung Fong masih sempat melemparkan seringai sombong. Serangan balasan yang lumayan, adikku. Kembali padamu sialan, balasnya dengan tatapan penuh rasa jijik. Namun anehnya, pria itu justru terlihat semakin tertarik. Mari kita mainkan game yang lebih mematikan lain waktu. Mendengar tantangan itu, Tao melompat dari sofa bagai prajurit siap tempur. Maju sini kakak kedua. Aku pantang mundur. Tiba-tiba, Long Chenli muncul dari bayangan dan langsung menggendong tubuh mungilnya. Apa yang sedang kalian debatkan? Ayah. Kakak kedua tadi. Tao menggantung kalimatnya dramatis. Jantung Chung Fong serasa copot dari tempatnya. Tao baru sadar, menaklukkan psikopat kecil ini ternyata semudah membalik telapak tangan. Tapi alih-alih mengadu, ia tersenyum manis. Kakak memberiku hadiah yang luar biasa. Mata Chung Fong membelalak tak percaya. Trik licik macam apa lagi yang sedang dimainkan rubah kecil ini? Sang ayah hanya mencubit gemas pipi putrinya, lalu memindahkan gadis kecil itu ke pelukan Chung Fong. Jaga adikmu ini baik-baik. Titahnya tegas. Chung Fong mematung, seakan tersambar petir untuk kedua kalinya. Begitu bayangan ayahnya menghilang, realita baru menghantamnya. Boka ini tidak mengadukannya sama sekali. Pasti ada konspirasi lain di balik ini. Kakak, Tao memecah keheningan. Aku ini pemaaf sejati. Jauh di lubuk hatinya, ia takut laporannya hanya mempercepat kakaknya menjadi penjahat kejam. Meski rahasia racun itu aman tersimpan, aura membunuh dan ketegangan di antara mereka masih terasa sangat pekat. Keduanya hanya membatu, saling melempar tatapan mematikan. Namun di mata polos Long Chenyi, pemandangan itu punya makna yang 100% berbeda. Kalian sedang asyik bermain adu tatap mata ya? Wah, aku juga mau ikut bertarung. Maka dimulailah pertarungan adu tatap legendaris, yang baru berakhir saat air mata membasahi pipi ketiganya. Si bocah naif Yi bersorak kegirangan, mengemis agar selalu dilibatkan dalam duel konyol ini. Tanpa ragu Tao mengangguk setuju. Diam-diam, kehangatan mulai menyelimuti hatinya melihat tingkah konyol kakak ketiganya ini. Selama pria ini tidak berubah menjadi iblis, dia adalah kakak idaman. Jauh berbeda dengan Chung Fong yang masih terus memancarkan aura ancaman. Aku penasaran. Mungkinkah adikku ini punya kesempatan kedua? Bisik Chung Fong berbahaya. Psikopat ini memang sudah tidak bisa diselamatkan. Batin Tao memilih mengabaikannya. Kakak-kakak sekalian, aku mau pergi bermain sendiri dulu. Sampai jumpa. Tao melenggang pergi dengan angkuh. Meninggalkan Chung Fong yang terpaku menatap punggung kecil nan keras kepala itu menghilang. Sangat menarik. Batinnya menyeringai. Saat semua orang menjauhiku, bocah kecil ini justru berani menantang takdir di hadapanku. Pagi itu, Tao terbangun dengan napas tersengal dari mimpi buruknya. Jangan mendekat. Rintihnya lirih dengan wajah pucat pasti ketakutan. Nona muda, ada apa? Tanya pelayannya. Kelly, yang langsung bergegas memeluknya erat. Sejak kembalinya Chung Fong, mimpi buruk terus menghantui Tao. Pipi kemerahannya yang manis kini berubah sepukat kertas. Untungnya ayah antagonisnya menugaskan Kelly untuk menjaganya. Setidaknya itu sedikit meredakan badai kepanikan di dalam hati kecilnya. Kelly memakaikan gaun terindah untuk mengembalikan senyumnya. Tak lama kemudian, langkah kecilnya mulai memasuki ruang makan megah itu. Long Chenyi memanggilnya dengan antusias, sementara Long Chenli memasangkan serbet dengan penuh kasih. Di sudut lain, Chung Fong hanya mendengus sinis. Seusai sarapan, saat Chung Fong hendak berangkat ke kelas bimbingannya, Long Chenli tiba-tiba memecah keheningan ruangan. Bawa adikmu. Tao mematung seketika. Namun Chung Fong justru menyeringai penuh kelicikan. Baik, ayah. Tapi, ayah, cicit Tao pelan. Sebenarnya aku. Belum sempat ia menolak, Long Chenyi melompat masuk layaknya anak kecil yang berebut perhatian. Aku juga suka bermain bersama adik. Maksudku, aku juga suka belajar. Long Chenli menatapnya tajam.
Bukankah kau membenci pelajaran? Rasa dingin langsung menjalar di punggung Yi. Aku mendadak menyukainya hari ini, gagapnya panik. Tanpa memedulikan protesnya, kedua kakak laki-lakinya itu menyeretnya keluar pintu. Tao benar-benar merasa nyawanya seakan melayang saat itu juga. Sesaat kemudian, ketiga bersaudara itu tiba di kelas. Selamat pagi, Tuan Vincent, sapa kedua kakaknya dengan suara bergetar hebat. Pria berwajah dingin itu menjawab ketus. Terlambat 1 menit. Kalian sungguh tidak menghargai ilmu. Lihatlah Ayan. Dia lebih muda tapi jauh lebih berbakat. Dia bahkan sudah tiba 1 jam yang lalu. Ayan yang dimaksud adalah keponakan Long Chenli. Detik itu juga, Tao mengingat jelas identitas guru bernama Vincent ini. Pria inilah pemicu utama kejatuhan tiga bersaudara Long ke dalam kegelapan. Vincent menatap Tao dengan sorot merendahkan. Jadi, kau putri angkat keluarga Long. Apa yang bisa dipelajari oleh bocah hingusan sepertimu di sini? Mengejutkan, Long Chen-yi yang biasanya penakut justru membelanya. Guru, dia adik kandungku. Hati Tao bergetar hebat hingga hampir menangis. Namun Vincent membentak. Duduk! Jangan membuang waktuku. Di tengah pelajaran yang membosankan itu, Tao mencondongkan tubuh dan berbisik terima kasih pada Yi. Pujian manis itu membuat dada Yi membusung bangga. Sementara Chung Fong memutar matanya malas. Adikku yang naif telah diperdaya oleh rubah kecil manipulatif ini. Tiba-tiba, sebuah buku tebal menghantam keras mejanya. Wajah bengis Vincent membayanginya. Ruang kelasku tidak menerima kehadiran orang-orang bodoh. Lihat Ayan. Dia meraih peringkat pertama lagi di ujian. Dan kau, Long Chen-yi, berada di urutan kedua dari bawah. Yi terbungkam dengan wajah merah padam. Chong Fong malah terkekeh pelan. Tatapan membunuh Vincent langsung menyasarnya. Beraninya kau tertawa. Kau menghabiskan waktu dengan hal-hal mistis yang menjijikan itu daripada fokus mengasah otakmu. Entah bagaimana keluarga Long membesarkan makhluk aneh sepertimu. Tatapan Chung Fong menajam menantang, sedangkan Yi tampak sangat hancur. Melihat kedua kakaknya disudutkan, kepanikan melanda Tao. Apakah indikator kegelapan mereka akan kembali penuh dan menghancurkan segalanya? Tao melompat ke atas meja layaknya induk ayam pelindung, membentangkan tangan untuk menyembunyikan kedua kakaknya di balik punggung kecilnya. Guru, Anda dilarang menghina kakak-kakakku. Teriakan itu membuat si fosil tua Vincent terpaku tak percaya. Ia menyuruhnya turun. Namun Tao mengabaikannya. Kakak ketigaku sangat luar biasa dalam olahraga. Dan kakak keduaku memiliki tangan ajaib untuk membuat pencuci mulut. Sang sundere berpura-pura masa bodoh. Padahal kembang api kebanggaan tengah meledak-ledak di dalam dadanya. Si psikopat Chung Fong pun ikut tersentuh hatinya. Jelas sudah. Pesona Tao telah menjerat jiwa kedua iblis muda ini. Anda seorang pendidik. Lanjutnya garang sambil menunjuk pria itu. Bagaimana Anda bisa mengajar jika hanya bisa merendahkan murid Anda sendiri? Amarah pria tua itu meledak. Bokah lancang! Beraninya kau menghakimi gurumu. Ini adalah sebuah pemberontakan. Jadi guru tak boleh dikritik saat berbuat salah? Balasnya tajam. Aku yakin Anda hanya iri karena aku memiliki kakak yang hebat. Vincent mendesih remeh. Jika kakakmu sehebat itu, mari kita buktikan seberapa bersinarnya mereka di perjamuan keluarga Long beberapa hari lagi. Tantangnya angkuh. Lidah Tao Kelu. Ia tak berani berjanji atas nama kakaknya. Melihat keraguan itu, si tua menyeringai remeh. Tiba-tiba Long Chen-yi berseru lantang. Aku akan pergi ke perjamuan itu. Ada banyak hal menyenangkan di sana. Aku menyukainya. Mata Tao seketika berbinar bagaikan lautan bintang. Kemudian Chung Fong ikut angkat bicara. Aku juga akan hadir. Ini bagaikan keajaiban yang menjadi nyata. Tao mengedipkan mata jenakanya pada pria tua itu, lalu tersenyum manis. Kami menantikan kehadiran Anda di sana, guru tersayang. Terbakar amarah, pria itu mengusirnya dari kelas. Mendengar putusan itu, Tao justru melompat girang. Akhirnya, aku terbebas dari siksaan omong kosong ini. Ia bersenandung riang dan berjalan penuh gaya. Tak lupa memberikan lambaian perpisahan yang manis. Baiklah, aku pamit undur diri. Selamat tinggal. Detik itu juga, Long Chen-yi melompat berdiri. Aku pergi bersamanya, serunya. Siapapun yang mau, silakan membusuk di kelas bodoh ini. Kakak kedua menghampiri Tao, menggendongnya paksa karena terlalu lambat. Sang tetua berdehem keras, mengabaikan kekacauan dan memulai acara. Chung Fong membuang bukunya. Karena mereka pergi, aku juga. Tetua itu terdiam murka, menaruh harap pada si sulung yang masih membisu. Jangan jadi seperti mereka. Malam itu Tao bertanya riang. Banyak teman di pesta nanti? Si sulung berpikir sejenak. Pesta hanya soal makan enak kan? Tao tertegun miris. Kau benar-benar tak punya teman? Firasatnya pada Chung Fong memburuk. Dingin, Chung Fong berkata, jauhi aku 3 langkah, itu nyaman. Tao terdiam membeku.
Kedua kakak ini buta akan pengucilan mereka. Pantas saja sang tetua tersenyum licik. Ia harus memutar otak agar kakaknya diterima. Pagi harinya kepala tahu pening, memikirkan janji pesta. Otaknya buntu seketika. Tak tahu harus meminta bantuan pada siapa, ayah jahatnya bak hantu tak kasat mata, waktunya bangun Nona sapa Kelly lembut. Tao menyapa. Kelly menangkap keresahan di matanya. Ide cemerlang melintas. Dengan mata berbinar ia bertanya. Kelly, bagaimana membuat anak lain menyukaiku? Kelly tersenyum lembut. Anak yang sopan selalu disukai. Mata Tao berbinar cerah. Ia mencium pipi Kelly riang, membuat hati sang pelayan meleleh. Usai bersiap, ia menemui kakaknya saat sarapan. Sapaan semangatnya membuat susu Chen Yi tumpah. Mau membunuhku ya? Kakak, serunya tegas. Kita akan jadi pusat perhatian. Latihan dimulai. Kedua kakaknya ternganga bingung. Chen Yi menuruti dengan patuh. Tao berlatih keras di sisinya. Kaki kecilnya gemetar kelelahan. Namun Chong Fong malah bersantai. Muak pada basa-basi ini. Tao menatapnya tajam, menyuruh latihan, namun ia hanya mengangkat bahu. Menarik tangan kakaknya. Ikut aku latihan rahasia. Mereka bergegas ke dapur. Kita hias kue ini agar semua orang menyukaimu. Wajah Chung Fong menggelap. Merasa diremehkan. Ia menolak. Aku punya jalanku. Hari pesta tiba. Chen Yi melangkah maju lebih dulu. Sikapnya yang anggun mengejutkan semua tamu. Tao menyusul dengan gaun biru lembut, puas dengan hasil latihannya, namun ia berputar terlalu cepat, gaunnya terinjak dan ia limbung. Keduanya terjatuh bersamaan. Suasana kanggung membuat tamu menjauh. Dasar aneh, jauhi mereka. Vincent tersenyum licik. Bodoh. Apa itu sikapmu orang tua? Seru Tao. Tiba-tiba ruangan ricuh pencuri. Chen Yi melesat bagai roket. Auranya menekan pencuri itu. Seketika pencuri itu takluk tak berdaya, gemuruh tepuk tangan memenuhi ruangan. Tao menatap Vincent bangga. Lihat, kakakku hebat bukan? Vincent mendengus dingin. Melirik Chung Fong, penilaianku tak pernah salah. Keanehan tetaplah keanehan. Apa itu yang kalian sebut populer? Melihat cibiran itu, hati Tao hancur. Ia melangkah maju membela sang kakak, mengambil kue dan melahapnya penuh semangat. Berharap tak keracunan, ia mengunyah. Rasanya sungguh luar biasa. Ia berseru meminta kakaknya mencicipi. Chen Yi mencicipinya dengan ragu. Matanya berbinar takjub. Adik kita koki jenius. Mendengar pujian itu, Chung Fong berseri bahagia. Cawa itu sirna saat Vincent menyela kasar. Sungguh konyol. Kalian menghibur diri sendiri. Lihatlah, siapa yang mau berteman dengan kalian? Tao mendidih menahan amarah. Saat hendak membela diri, seorang gadis menyela. Bolehkah aku mencicipinya? Rahang Chung Fong ternganga. Tak percaya ada orang lain yang menginginkan masakannya. Semua mata terbelalak tak percaya. Gadis itu melahap kuenya dan memujinya setinggi langit. Ini luar biasa. Desainnya sangat unik. Mengikuti langkah si pemberani, anak-anak lain langsung menyerbu haus akan hidangan penutup ajaib itu. Dalam sekejap mata, pesona Long Chung Fun memikat seluruh pesta. Hati Tao bersorak kegirangan. Tatapannya beralih pada Vincent. Mau coba sepotong? Wajah pria itu langsung merah padam menahan amarah. Tidak sudi, bentaknya keras. Entah racun apa yang kau masukkan. Demi keselamatan, jangan ada yang memakannya. Tangannya menyambar kasar piring itu. Kekacauan langsung meledak. Panik melanda. Tao menggigit tangan Vincent sekuat tenaga. Dalam pergumulan sengit itu, kue-kue berjatuhan. Piring hancur berkeping-keping menyentuh lantai dingin. Kewarasan Long Chong Fong terputus. Aura gelapnya menguar. Tao dan Long Chen Yi sigap memeluknya, memohon agar amarahnya mereda. Bokah lainnya ikut melerai. Dan badai emosi Long Chung Fun perlahan surut. Karena kalian sangat menginginkannya, ucapnya. Lain kali kalian harus mencoba makaron cabai hitam terbaruku. Siap, sahut mereka. Kakak keduanya kembali tenang. Tao akhirnya bisa bernapas lega. Lalu menatap tajam ke arah Vincent. Pecundang yang iri, kau tak tahan melihat kakakku bersinar. Darah Vincent mendidih hingga ia berteriak histeris. Satu hanya bisa berlari. Satunya membuat sampah. Dan kau sungguh bodoh. Kalian bertiga ditendang dari kelasku. Bodoh katamu? Suara dingin membelah keramaian. Sosok Long Chen Li muncul, auranya mengancam bak malaikat maut. Pendidik rendahan sepertimu tak pantas mengajari anakku. Vincent mencibir sinis. Begitukah cara bicara dengan gurumu? Long Chen Li mengabaikan sampah itu, langsung menjatuhkan vonis pemecatan absolut. Vincent menggertakkan giginya menahan murka. Long Chen Li, kau tak punya kuasa memecatku. Bagaimana jika aku memaksa? Saat ketegangan memuncak, sang penguasa keluarga Long Chen Hongyu melangkah masuk membawa aura raja.
Didampingi Long Chenya, kakak tertua Tao. Ingin kulihat siapa yang berani mengusir Vincent. Suara kakek itu menggelegar. Tekanan suaranya seberat gunung, hingga pipi tembam Tao ikut bergetar, menahan aura dominasi yang mencekik. Melihat dewa penolongnya, Vincent berlari merengek memelas. Tuan muda ingin memekatku secara sepihak. Mata lelaki tua itu memaising tajam menuntut jawaban. Long Chenli berdiri tegak tak gentar. Takkan kubiarkan siapapun menindas anakku. Ia memberi isyarat rahasia. Anak-anak itu langsung paham skenarionya. Bibir Tao bergetar. Sandiwara pun dimulai. Aku sangat takut. Tuan Vincent jahat sekali. Dia mengataiku bodoh. Tak mau kalah, Long Chenyi meniru tangisan palsu adiknya. Dia bilang aku cuma berotot sampah yang takkan pernah sukses. Sementara Long Chung Fong menjelma jadi raja drama manipulatif yang sempurna. Dengan tatapan terluka namun berjiwa besar, ia berbisik, Tuan Vincent mungkin sedang kalut. Dia tak sengaja menghancurkan hidanganku. Aku memaafkannya. Mendengar itu, tatapan menghakimi kerumunan langsung mengunci Vincent. Tao si rubah licik, memanfaatkan celah ini untuk menjerat sang kakek. Anda pasti kakekku kan? Tuan Vincent memakai nama kakek untuk menindas dan memerintah ayah. Hampir saja kami mengira dialah penguasa keluarga Long yang asli. Wajah Vincent pucat pasti mencari pembelaan. Tuan, saya hanya membantu Anda memberi mereka pelajaran berharga. Wajah lelaki tua itu menggelap mengerikan. Membantuku? Kaumnya buas. Kau berani menginjak-injak majikanmu sendiri? Tanpa belas kasih, Long Chenya memerintahkan pengawal maju, menyeret Vincent keluar dari aula mewah itu bak sampah. Aura mematikan sang kakek begitu mengintimidasi, hingga Tao nyaris membasahi popoknya menahan ketakutan yang mencekik. Sang tiran berjalan perlahan mendekati Long Chenli membisikkan ancaman mematikan. Sebaiknya kau bersikap manis. Kau tak mau putrimu lenyap. Seperti wanita murahan itu kan? Kalimat itu menyambar Long Chenli bak petir. Apa maksudmu? Tanyanya dengan suara bergetar menahan emosi. Namun sang kakek hanya membisu. Ia menyuruh putranya fokus mengurus perusahaan, lalu pergi dengan angkuh. Long Chenya, si putra sulung yang sopan, melepas kepergian ayahnya dengan penuh hormat. Long Chenli bergumam dingin. Sebaliknya, Long Chenyi sangat kegirangan menyambut sang kakak kembali dan antusias memamerkan adik perempuan barunya. Long Chenya tersenyum, berlutut menyapa Tao dengan lembut. Senyum hangat pemuda itu nyaris membuat Tao lupa bahwa dia adalah salah satu penjahat utama yang mengerikan. Batinnya terus bertanya-tanya, bukankah kakak tertua baru pulang saat usianya 18 tahun? Apakah alur ceritanya telah berubah takdir? Apapun itu, kakak keduanya akhirnya diakui oleh dunia. Malam ini, Tao akhirnya bisa tidur dengan sangat nyenyak. Larut malam itu, derit pintu memecah kesunyian. Long Chenya menyusup ke kamar Tao bak bayangan hantu. Jemarinya terulur membelai pipi lembut gadis itu dengan kilat kesedihan di matanya, ia menggumamkan sebuah rahasia. Adik kecilku, kenapa kau harus kembali? Kakek selalu bilang, ayah kita telah dibutakan oleh wanita itu, hingga rela kabur bersamanya. Dan kini, putrinya hadir untuk mengacaukan hati ayah. Memikirkan hal itu, tangan Chenya gemetar saat terulur ke arah Tao. Tiba-tiba, suara berat menggema dari belakang. Ya, apa yang sedang kau lakukan? Chenya tersentak balik. Di ambang pintu, Chen Li berdiri dengan tatapan sedingin es. Tanpa ragu, ia langsung meletakkan telunjuk di bibirnya, memberi isyarat diam. Ia menarik selimut menutupi tubuh mungil Tao, lalu melangkah jinjit keluar kamar. Sambil menutup pintu, ia berbisik, udara makin dingin. Aku hanya merapikan selimut adik. Namun Chen Li sama sekali tak termakan bualan itu. Untuk apa lelaki tua itu mengirimmu kembali? Tuntutnya dengan nada sangat mengancam. Dengan wajah datar, Chenya berdusta. Kakek sangat menghargai adik baru kita. Beliau menyuruhku membimbingnya. Chen Li langsung sadar, kakek sedang merencanakan sesuatu pada Tao. Tidak perlu, tolaknya dingin. Aku tak percaya siapapun. Chenya membalas berani. Tak percaya siapapun, atau tak mempercayaiku. Ketegangan ayah dan anak itu nyaris meledak. Tiba-tiba pintu berderit. Tao mengucek matanya yang mengantuk. Pemandangan di hadapannya membuatnya melongo. Ayah, kakak, kenapa kalian di luar kamarku? Ada yang kalian butuhkan dariku? Aura membunuh Chen Li sirna berubah super lembut. Anginnya sangat kencang. Ayah takut tidur sendirian. Maukah Tao menemani ayah? Mulut mungil Tao makin menganga. Yang benar saja. Pria perkasa takut pada hembusan angin. Namun, sebelum dia memprotes, wajah tampan sang ayah mendekat. Tao pun segera menelan kembali kata-katanya. Menganggap keheningan itu sebagai tanda setuju, Chen Li langsung menggendongnya mesra, melangkah menuju kamar utamanya. Di kamar, suara imut Tao menggema. Jangan takut, ayah. Jika belum mengantuk, Tao akan menyanyikan lagu pengantar tidur.
Chen Li sempat ragu sejenak. Dengan canggung, pria itu akhirnya membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Cao memiringkan kepala. Lagu apa ya? Tak lama, suara manisnya mengalun. Kelap-kelip, bintang kecil. Mendengkur-mendengkur. Waktunya tidur. Chen Li terdiam mendengarkannya. Perasaan aneh mulai merayap di hatinya. Ya ampun, nyanyiannya sangat false sebagai melodi dari dunia lain. Namun, entah kenapa tetap terasa menenangkan jiwa, suara itu perlahan mereda. Seperti lirik lagunya, Tao justru tertidur pulas lebih dulu, mendengkur sangat lembut. Menatap bola kapas menggemaskan di pelukannya, pertahanan Chen Li runtuh. Ia tak tahan mencubit pelan pipi tembamnya. Wajahnya benar-benar mirip ibunya, gumamnya lirih. Gelombang kenangan indah seketika membanjiri benaknya tanpa henti. Namun teringat kepergian wanita itu tanpa sepatah kata pun, pikirannya kembali dipenuhi awan pertanyaan misterius. Tragedi apa yang membuatnya pergi meninggalkanku? Dan dalam kondisi mengerikan seperti apa dia melahirkan darah dagingku? Saat dia melamun, tangan mungil Tao mendarat telak di wajahnya. Tamparan itu menyadarkannya. Chen Li hanya bisa menghela napas pasrah. Ia menyelimutinya hangat, menepuk lembut punggungnya, dan mulai menyenandungkan melodi tidur yang belum pernah ia nyanyikan. Seolah merasakan kehangatan itu, Tao meringkuk bagai bola kecil, menyelinap semakin dalam ke pelukan ayahnya. Untuk pertama kalinya, rasa hangat yang ajaib menyelimuti hati Chen Li. Inilah, batinnya, berkah sejati menjadi seorang ayah. Belakangan ini, Tao merasa kakak tertuanya bertingkah agak aneh. Seperti sekarang, dia selalu muncul bak pahlawan elegan tepat saat Tao membutuhkannya. Tunggu dulu. Sisi konyolnya tak sengaja terekspos. Tao menjerit panik. Kakak, kau berdarah. Namun Chenya tersenyum tipis, menganggapnya bukan apa-apa. Seiring berjalannya waktu, Tao mulai terbiasa dengan perlindungan ekstra ketat dari kakak laki-lakinya itu. Saat tersandung, ia refleks berteriak, "Kakak, tolong!" Dalam sekejap, Chenya melesat menangkapnya, mengingatkannya dengan super lembut agar berhati-hati. Hati Tao luluh. Memiliki kakak yang begitu manis dan perhatian adalah anugerah terindah di dunia. Chenya tersenyum menawan, menggenggam tangan mungilnya, lalu membimbingnya menuju ruang makan keluarga. Di sana, saat ia hendak mengangkat Tao, Chen Li mendahuluinya cepat. Ia memasangkan serbet sang putri. Tao, malam ini tidur dengan ayah lagi ya? Meski kebingungan, Tao kecil tetap mengangguk setuju. Tiba-tiba, Chen Yi masuk dengan gaya congkak. Ayah, nilai matematikaku naik 20 poin. Aku juga meraih medali emas tolak peluru. Tak mau kalah, Chung Fong ikut pamer. Ayah, aku tak sengaja meraih peringkat pertama di kelasku. Yi menyela. Semua ini berkat coretan asal Tao, yang ternyata menandai semua materi penting. Mendengarnya, Tao merasa sedikit tak terima. Dia telah memilih poin-poin itu dengan sangat teliti. Melihat ketiga saudaranya akur, tatapan mata Chenya menyiratkan kecemburuan. Tiba-tiba, Yi mengusulkan liburan seru ke villa danau milik keluarga sebagai bentuk hadiah perayaan. Chung Fong tak tahan menggodanya. Aku ingat ada yang jatuh ke danau demi menangkap ikan, dan nyaris menjadi makanan ikan. Tak mau kalah, Yi membalas dengan tatapan tajam. Setidaknya aku tidak memanggang marshmallow beracun yang membuat seluruh pelayan tumbang. Saat kedua kakak beradik itu bertengkar, mata Tao justru berbinar. Hatinya melompat kegirangan membayangkan keindahan lautan bintang di danau. Hati dingin Li luluh, namun ia memberi satu syarat mutlak. Ia harus tinggal di rumah. Ketiga bokah itu membeku kaget. Kak Ia pun mematung. Tao segera memeluk erat lengan ayahnya, memohon dengan tatapan anak anjing demi kakaknya. Yi ikut-ikutan, mencengkeram lengan ayah yang satu lagi sambil merengek. Fong tak mau kalah bersuara. Aku ingin kakak tertua mencicipi mahakarya manisku. Digempur serangan gemas itu, pertahanan Lei runtuh. Baiklah, ketiga bersaudara itu langsung memeluknya erat. Ayah memang yang terbaik. Usai sarapan, saat semua sibuk, Li menatap tajam putra sulungnya. Jangan sampai ketahuan merencanakan sesuatu di belakangku. Ia tersenyum tipis, menutupi getar di hatinya. Ayah terlalu banyak pikiran. Tanpa diduga, Li menempelkan perban di dahi putranya yang terluka. Kehangatan seketika menjalar membuat ia tercekat haru. Ayah, namun Li hanya membuang muka, suaranya tetap dingin. Apa kakek tidak pernah mengajarimu merawat diri sendiri? Detik itu juga ia menyadari satu kebenaran manis. Ayahnya selalu melindunginya dalam diam. Menatap punggung tegap ayahnya, ia tersenyum. Kakek benar. Kehadiran adik kecil telah mencairkan hati es ayah. Pagi harinya, Tao melompat dari kasur bagai kelinci beringas. Hatinya berbunga-bunga menanti liburan, ia pun berlari mencari pelayannya. Ia mencari Kelly untuk memakai gaun tercantik, tapi kepalanya malah menabrak dada bidang yang sekeras batu karang. Saat mendongak, netranya menangkap senyum langka Li.
Sepertinya ada putri kecil yang sangat bersemangat godanya. Tao mengepalkan tangan mungilnya mengangguk antusias. Sangat semangat. Tiba-tiba, memori kelam kehidupan masa lalunya terlintas. Dulu, ia selalu iri melihat keluarga lain berlibur dengan penuh tawa. Namun kini, takdir memberinya kehangatan keluarga sejati. Kristal bening menggenang di matanya. Panik melihat itu, Lee menyentuh lembut hidung putrinya. Kenapa wajah manismu tiba-tiba murung? Tao buru-buru menutupi perasaannya. Ah, aku hanya bingung Kelly harus menata rambutku seperti apa hari ini. Menatapnya lekat, aura Lee berubah serius. Hari ini ayah yang akan menata rambutmu. Bulu kuduk Tao seketika berdiri. Tragedi rambut ranting pohon masa lalu masih menghantuinya. Namun sebelum Tao sempat melawan, tubuh mungilnya sudah didudukkan paksa di depan cermin rias. Ayahnya menatap buku gaya rambut bagai membaca strategi perang, lalu mulai menyentuh rambutnya. Jantung Tao berdegup kencang bak jenderang. Apakah ini benar-benar ide yang aman? Batinnya menjerit. 10 menit penuh ketegangan berlalu, Lee menghela napas lega. Kedua mata Tao terbelalak sempurna. Mustahil. Kepang Prancis manis di cermin ini adalah karya ayah penjahatnya? Melihat putrinya membisu, kecemasan melanda sang ayah tirani. Apakah hasilnya sangat buruk? Tao langsung menghambur ke pelukannya. Ini luar biasa. Tao sangat menyukainya. Lee tersenyum bangga. Mengusap kepala putrinya lembut. Tentu saja ini hal sepele. Cepat saat itu, Yi melonggok ke dalam, bersiap memanggil adik kesayangannya. Namun hatinya terbakar cemburu melihat posisi ayahnya. Aku yang ingin mengepang rambutnya, rengeknya. Lee tersenyum penuh kemenangan. Itu hukuman bagi pangeran kecil yang bangun kesiangan. Tao hanya bisa menghela napas. Tak habis pikir melihat dua pria itu memperebutkan mahkotanya. Tak lama, kedua kakaknya masuk untuk menyuruh mereka bergegas. 1 jam kemudian, kereta mereka tiba di kemegahan villa tepi danau. Senyum mekar Tao memancarkan kehangatan di hati Lee. Tak berselang lama, Yi berhasil memancing ikan raksasa. Namun saat ia pamer dengan kongkak, kakinya malah terpeleset. Nyaris saja ia terjun bebas menjadi santapan ikan. Jika ia tidak bergerak secepat kilat menarik kerah bajunya. Yi gemetar ketakutan hingga menangis sesenggukan, sementara Fong hanya memutar bola matanya malas. Apa kau selalu ingin tersebur setiap kali kita kemari? Usai memastikan adiknya aman, ia menyelinap mencari tahu demi menjalankan misi rahasia dari sang kakek. Di sisi lain, Kelly menghidangkan keranjang penuh kue mahakarya Fong untuk Tao. Langkahnya tiba di saat yang tepat. Ah, sudah lama lidahku tak merasakan manisnya buatan Fong. Saat tutup keranjang dibuka, pendar warna-warni kue menyapa mata Tao. Tangannya meraih sepotong roti. Namun detik berikutnya, aliran darahnya seakan membeku. Sikor ulat gemuk menggeliat di sana. Setelah jantungnya tenang, ia baru sadar itu hanyalah roti berbentuk ulat. Fong membusungkan dada, memamerkan penemuannya. Sebuah permen ajaib yang bisa bergerak sendiri bagai bernyawa. Wajah Tao memerah menahan kesal. Kakinya menghentak tanah. Kakak kedua sangat jahat, sungutnya. Panik, Fong segera merayu dengan kue monster strawberry andalannya. Mata Tao kembali berbinar, dan ia langsung melahapnya dengan rakus. Di tengah momen manis itu, sebuah tangan kelam bergerak dari kegelapan. Sedetik kemudian, kawanan lebah hitam melesat ganas mengincar Tao. Ketiga kakaknya terpaku. Ngeri mendengarkan jeritan ketakutan Tao, yang berlari menyelamatkan diri, tanpa gentar, ia menjadikan tubuhnya sebagai tameng pelindung. Bersamaan dengan itu, aura mematikan Lee meledak saat ia mendekap erat putrinya. Kepala pelayan, dalam sekejap mata kepala pelayan itu melesat memusnahkan ancaman kawanan lebah tersebut. Tubuh kecil Tao masih gemetar hebat dalam pelukan hangat sang ayah. Long Chen Li mengusapnya penuh kelembutan. Tenanglah nak, ayah ada di sini untukmu. Namun tatapannya berubah sedingin es menembus Long Chen-nya. Jangan berani mengulanginya lagi. Pemuda itu terhuyung mundur dengan dada sesak. Ayah tetap membenciku, batinnya hancur. Kegelapan malam pun menyelimuti langkah gontai mereka kembali ke kediaman. Saat Tao bersiap menidurkan sang ayah penjahatnya, pelayan Kelly menerobos masuk. Nona muda, tuan muda, ia menanti kehadiran Anda di tepi danau sekarang. Ini sangat mendesak katanya. Meski batinnya dipenuhi tanda tanya, Tao melangkah pergi. Tiba di sana, danau itu sunyi senyap. Sosok kakak laki-lakinya bagai ditelan kegelapan malam. Saat pandangannya menyapu sekeliling, kakinya tergelincir maut. Cepat sebelum tubuhnya menyentuh air, tangan kokoh, Long Chen-nya menyambar, dan menariknya dari jurang maut. Tao, kau terluka. Kepedulian itu menggetarkan hati sang gadis. Terima kasih telah melindungiku, Kak. Aku baik-baik saja. Dengan isyarat dingin, Long Chen-nya mengusir Kelly. Pelayan itu menunduk patuh, namun sempat membisikkan peringatan palsu pada Tao. Nada janggal dari pelayan itu memicu alarm bahaya di kepala Tao.
Instingnya menjerit. Mungkinkah serangkaian teror ini dirancang oleh kakak sulungnya sendiri? Melihat adiknya termenung, jari Long Chen-nya menyentuh hidungnya lembut. Apa yang mengganggu pikiran kecilmu itu? Gadis itu menggeleng panik. Ah, bukan apa-apa. Namun kilat mata Long Chen-nya seakan menembus relung jiwanya. Kau curiga kenapa aku selalu muncul saat bahaya mengintaimu? Apa kau mulai meragukanku? Senyum tipis namun menyayat hati menghiasi wajahnya. Jantung Tao O seakan berhenti berdetak. Ia teringat plot aslinya. Sang kakak adalah manipulator jenius yang menjerat mangsanya dalam ilusi kelembutan hingga tak berkutik. Namun pria di hadapannya ini hanya memancarkan aura kesepian yang begitu kelam. Tumbuh dalam didikan keras sang kakek. Sementara ayah kandungnya sendiri menatapnya layaknya sebuah ancaman. Ia hanya pemuda yang mendamba secerkah kepercayaan. Dipenuhi empati, Tao O berseru lantang. Aku sangat mempercayaimu, Kak. Mata Long Chen-nya membelalak, terhempas oleh ombak kebahagiaan. Kenapa? Gadis itu menggenggam tangannya erat. Karena kau selalu menjadi perisaiku. Kehangatan luar biasa langsung mencairkan hati beku Long Chen-nya. Namun saat takdir seakan berpihak, dorongan misterius dari belakang menghantam punggung Tao. Tubuh mungilnya terjerembab masuk ke dasar danau yang dingin. Teror mengerikan membekukan nadi Tao. Sang pelaku ternyata adalah Kelly, pelayan yang paling ia kasihi dan beri kepercayaan penuh. Tao meronta putus asa menembus air, menjerit meminta pertolongan. Tanpa ragu sedetik pun Long Chen-nya menembus permukaan air menyusulnya. Ia membelah arus dengan sisa tenaga, mempertaruhkan nyawa meski tak pandai berenang demi meneriakkan kalimat penenang. Jangan takut, aku di sini! Namun naas, kram parah melumpuhkan kakinya seketika. Tubuh mereka berdua ditarik paksa menuju kegelapan abadi dasar danau. Di detik krusial itu, Long Chen Li menerjang bagai badai. Sang ayah menyelam dan menarik kedua buah hatinya dari ambang maut. Long Chen-nya tersadar dengan cepat karena belum terlalu lama tenggelam, namun Tao masih terbaring kaku tanpa tanda kehidupan. Dilanda kepanikan absolut, Long Chen Li meneriakkan namanya putus asa, namun nihil. Tatapan murkasnya menyambar Long Chen-nya. Ya, teganya kau biarkan ini terjadi. Dihimpit rasa bersalah yang mencekik, sang kakak memohon ampun atas kelalaiannya. Namun yang diterimanya adalah raungan amarah yang sebenarnya berakar pada kasih sayang mendalam. Kau tahu dirimu tak bisa berenang, lalu kenapa senekat itu terjun? Bagaimana jika aku juga harus kehilangan nyawamu, hah? Kehangatan aneh mengaliri dada Long Chen-nya. Ayah benar-benar mengkhawatirkanku. Di tengah krisis genting ini, sang ayah mengesampingkan emosinya. Ia memberi perintah mutlak agar tabib segera didatangkan. Berkat penanganan medis darurat, bayang-bayang kematian sirna, dan mata indah Tao O perlahan terbuka. Pemandangan pertama yang menyambutnya adalah wajah rupawan sang ayah yang kini pucat pasi dipenuhi kekalutan. Ada yang terasa sakit, nak? Suaranya bergetar cemas. Tao membalas dengan senyum manisnya. Aku tak apa-apa, ayah. Berhentilah khawatir. Jemarinya tak sengaja menyentuh kemeja ayahnya yang basah kuyup, menyadari seberapa hancur perasaannya tadi. Seketika memori tentang sang kakak yang mempertaruhkan nyawa kembali menghantamnya. Di mana kakak? Kenapa dia tidak ada? Bara cemburu seketika membakar gengsi sang ayah. Kau baru saja lolos dari maut dan malah mencari bokeh tengik itu? Apa dia mengancammu? Tao menggeleng panik. Tidak. Kakaklah pahlawan yang menyelamatkanku. Kumohon jangan hukum dia, ayah. Senyum angkuh namun kekanak-kanakan terlukis di wajahnya. Aku juga menyelamatkan nyawamu. Kenapa kau sama sekali tidak mengkhawatirkan ayahmu ini? Gerutunya kesal. Belum sempat ia protes lebih jauh, Tao melompat cerdik ke pelukannya, membanjirinya dengan cinta. Ayahku memang yang terhebat dan paling tampan. Pertahanan Long Chen Li hangkur lebur, rona merah langsung membakar wajahnya. Memanfaatkan momen emas itu, Tao kembali mendesak keberadaan kakak laki-lakinya. Rupanya ketiga saudara laki-lakinya begitu dilanda cemas hingga rela berdesakan mengintip dari balik pintu kamar. Mereka baru berani menampakkan diri setelah memastikan adik kesayangan mereka aman. Tao bernapas sangat lega, bersyukur kakaknya tidak diusir dari rumah. Long Chen-nya menunduk haru berterima kasih atas pembelaan adiknya sekaligus nyawa dari ayahnya. Sang ayah sundere itu memalingkan wajah angkuh, lalu memerintahkan pelayan merebus kola jahe. Ia menatap lekat ayahnya yang bermulut tajam namun berhati selembut sutra. Perasaan hangat menjalar memenuhi rongga dadanya. Melihat gunung es pembatas antara ayah dan kakak perlahan mencair, Tao mengulas senyum kedamaian yang sempurna. Tiba-tiba tatapan Long Chinle menajam tajam. Tao, kau lihat siapa yang mendorongmu? Saat Tao hendak menjawab, Kelly mendobrak masuk dengan wajah panik palsu. Nona muda, syukurlah Anda selamat. Jika terjadi sesuatu pada Anda, hamba tidak akan bisa hidup lagi. Tao membeku melihat sandiwara konyol itu. Tanpa ragu, telunjuknya mengarah pada Kelly. Dialah pelakunya. Air mata buaya Kelly seketika tumpah. Hamba mengabdi sejak kecil, tak mungkin hamba melukai Nona.
Tao hanya mendeci sinis dalam hati. Akting murahan seperti itu pantas mendapat piala Oscar. Merasa terpojok, Kelly tiba-tiba mengkambing hitamkan Long Chen-nya. Nona, percayalah padaku, ratapnya meronta. Tao tersentak mundur ketakutan. Melihat itu, Long Chenle langsung menepis kasar tangan Kelly. Matanya memancarkan amarah dan rasa jijik. Si tua bangka sungguh kelewatan, beraninya memanipulasi pelayan rendahan. Kepercayaan Long Chenle pada putranya tak tergoyahkan. Ia membiarkan Long Chen-nya mengurusnya. Mendapat kepercayaan langka dari ayahnya, dada Long Chen-nya membusung bangga. Ia siap membereskan masalah ini. Cengkramannya mengunci pergelangan tangan Kelly. Jelaskan sengatan lebah ini. Lalu ia mengeluarkan celemek milik Tao. Kain ini mengandung serbuk sari khusus, pemicu kawanan lebah yang mengejar Tao hari ini. Tanganmu pasti terkena serbuk saat memakaikan celemek ini pada adikku. Makanya kau ikut tersengat, kan? Wajah Kelly pucat pasi. Kepanikan tergambar jelas di matanya saat ia meronta mencoba mengelak. Itu hanya kebetulan. Jangan menuduh tanpa bukti. Aura Long Chung Fong menggelap. Matikan lampunya. Perintahnya dingin. Baik. Seseorang segera menurut. Seketika ruangan itu tertelan kegelapan pekat. Namun cahaya pendar aneh memancar dari keempat bersaudara itu. Mata Long Chenle membelalak menatap tubuh Tao yang bersinar. Dengan cicit pelan, Tao menjelaskan. Aku ingin melihat kunang-kunang, tapi di kediaman ini tidak ada. Wajahnya memerah malu. Long Chung Fong segera menimpali. Jadi aku menaburkan bubuk fosfor agar terlihat seperti kunang-kunang untuknya. Detik berikutnya, Long Chen-nya menarik kasar tangan Kelly. Saat Tao berbalik, cetakan tangan bercahaya terpampang jelas di punggungnya. Ukuran tangan Kelly dikocokkan dengan cetakan itu. Sadar penyamarannya terbongkar, raut wajah Kelly berubah iblis. Kilatan belati tiba-tiba mengarah ke jantung Long Chen-nya. Inilah balasan bagi pengkhianat Tuan Besar. Dengan gesit, Long Chen-nya menghindari serangan fatal itu. Era boneka peliharaannya telah berakhir. Dia tak akan lagi hidup dalam bayangan. Long Chenle tak mungkin membiarkan putranya terluka. Dalam sekejap mata, dia sudah berkelebat ke sisi Kelly. Tendangan mematikannya mementalkan wanita itu sejauh 3 meter. Tao bersorak kagum. Ayah, kau sangat hebat. Pasukan bayangan dan kepala pelayan segera meringkus Kelly. Meski disungkurkan, dia masih meludah dan mengancam tajam. Jangan sombong. Kalian takkan bisa mengalahkan Tuan Besar. Alis Long Chenle bertaut, matanya menyorotkan tekad membunuh. Sampaikan pada si tua bangka itu, jika dia berani menyentuh sehelai pun rambut anak-anakku lagi, aku akan menghancurkannya. Katakan juga, aku tidak akan pernah kembali. Tao akhirnya berhasil menjadi permata kesayangan keluarga penjahat ini. Namun sebaliknya, dia kini menjadi duri bagi sang kakek. Long Chen-nya bertanya gugup ayah, bolehkah aku tidak kembali pada kakek? Long Chenle terdiam menatapnya. Ia justru berlutut, mengusap lembut luka sayat di dahi putranya. Kasih sayang tiba-tiba ini membuat Long Chen-nya kelabakan. Luka ini tidak apa-apa ayah. Bukankah ayah selalu membenci dan meragukanku? Senyum tipis mengembang di bibir sang ayah. Ayah selalu mempercayaimu, bisiknya lembut. Tao memiringkan kepalanya bingung. Lalu kenapa ayah melarang kakak datang ke villa? Faktanya, sang ayah hanya takut putranya memaksakan diri melakukan hal yang tak disukainya demi menyenangkan si tua bangka. Dulu dia mengira menitipkan sang anak pada kakeknya akan menjamin posisinya sebagai pewaris sah keluarga. Tanpa sadar, ambisi itu justru menjadi beban mematikan bagi bocah sekecil itu. Kedewasaan paksa Long Chen-nya sungguh mengiris hati. Mendengar kebenaran itu, tangan mungil Tao mendarat di puncak kepala kakaknya. Siapa bilang anak sulung harus selalu menderita? Serunya dengan nada galak yang menggemaskan. Entah itu anak ketiga, kedua, atau keempat, tidak ada yang pantas menderita. Semua saudaranya mengangguk setuju. Namun, sang ayah malah cemberut-cemburu karena namanya tak disebut. Menghela napas panjang, Tao berjinjit dan ikut mengelus kepala ayahnya. Ayah bodoh sekali karena tidak jujur, dan membuat kakak salah paham. Sang ayah gemas dan mencubit lembut pipi gembul putrinya. Kamu mulai berani ya? Bocah kecil. Tao yang sudah hafal tabiat ayah antagonisnya itu hanya membalas dengan juluran lidah jenaka. Tiba-tiba, tatapan Long Chenle menajam-tajam. Kenapa kalian semua menyelinap pergi selarut ini tanpa bilang padaku, ha? Long Chenyi buru-buru menggenggam tangan ayahnya. Memohon lirih, ayah, ini sudah malam. Kami tahu ayah pasti melarang kalau kami minta izin. Hati Long Chenle langsung meleleh, tapi ia tetap memasang wajah garang. Sudah, hentikan omong kosong itu, gumamnya canggung. Melihat celah itu, Tao langsung mencondongkan tubuh dan mengecap pipi ayahnya sayang. Ayah tidak boleh marah lagi ya. Bunga-bunga bermekaran di hati Long Chenle, tapi ia berdeham, sok tenang. Aku cuma mengkhawatirkan kalian. Lain kali, ajak aku juga.
memanfaatkan luluhnya sang ayah antagonis. Tao langsung merengek minta melihat kunang-kunang lagi malam itu juga. Akhirnya Long Chenle menuruti anak-anaknya ke danau. Dan mereka baru pulang ke villa saat keempatnya sudah teler mengantuk. Niat awalnya hanya menidurkan Tao, lalu menyuruh ketiga jagoannya kembali ke kamar mereka masing-masing. Tapi saat ia berbalik, dengkuran halus sudah terdengar. Dengan pasrah ia menyelimuti mereka semua. Tiba-tiba, sebuah tangan mungil menahan lengan bajunya. Long Chenle menunduk mendapati Long Chen yang menggigau pelan dalam tidurnya. Ayah, jangan pergi tinggalkan aku. Menatap wajah damai anak-anaknya, Long Chenle bersumpah dalam hati. Mulai detik ini, ayah akan selalu ada untuk kalian. Setelah memastikan malaikat-malaikat kecilnya terlelap nyenyak, Long Chenle pun memejamkan mata, ikut menyelam dalam mimpi yang indah. Di kediaman lain, kakek tua keluarga Long mengamuk dan menyapu bersih papan caturnya. Berani-beraninya mereka melawanku dan menolak tunduk pada aturanku. Saatnya memulai permainan baru. Di sisi lain, sejak berinkarnasi ke dunia ini, Tao akhirnya menemukan kehangatan keluarga sejati. Rasa sayangnya pada keluarga antagonis ini makin mengakar, karena disinilah ia merasakan kasih sayang yang tak pernah ada di kehidupan sebelumnya. Jadi ia bertekad untuk melindungi tempat ini selamanya. Ia tahu kakeknya yang licik takkan menyerah begitu saja. Di ulang tahunnya yang ketujuh, permohonan Tao tetap sama, melindungi keluarganya dari takdir tragis sebagai tumbal dalam novel ini. Selamat ulang tahun Tao. Hadiah dari ketiga kakak laki-lakinya sudah menggunung bagai bukit harta karun kecil. Cepat saat ia tersenyum manis berterima kasih. Ayah antagonisnya melangkah maju, membawa sebuah kotak beludru merah yang elegan. Tao menatapnya penuh binar penasaran, tapi Long Chenye malah mencibir. Ayah pelit sekali, masa kado untuk adik sekecil itu? Tatapan membunuh Long Chenle seketika membungkamnya. Saat kotak itu terbuka, kalung berbentuk bintang memancarkan kilau berlian yang berpendar bagai debu galaksi. Aku suka bintang! Seru Tao girang. Long Chenle langsung mengalungkan perhiasan itu padanya. Syukurlah kalau kamu suka. Tao terus memandangi kalung cantiknya itu, hatinya dipenuhi kehangatan yang meluap-luap. Saking senangnya, ia mendaratkan ciuman manis di pipi ayahnya. Terima kasih ayah. Melihat itu, ketiga kakaknya langsung iri dan merengek minta dicium juga. Tao mengerucutkan bibirnya gemas, meniupkan 3 ciuman jauh. Terima kasih kakak pertama, kakak kedua, dan kakak ketiga. Di tengah tawa bahagia itu, kepala pelayan mendadak menerobos masuk. Tuan, Tuan Besar mengirimkan surat undangan ini. Beliau bilang ada urusan keluarga mendesak. Anda wajib membawa para tuan muda dan nona muda. Alis Long Chenle sontak menukik tajam. Rencana busuk apa lagi yang dipikirkan Pak Tua itu? Pelayan itu berbisik pelan. Kabarnya, Tuan Besar merencanakan perjodohan politik dengan keluarga Murong. Jantung Tao mencelos. Apakah kakek berniat mencarikan kami ibu tiri yang kejam? Ketiga kakaknya langsung meledak marah, menolak mentah-mentah ide gila itu. Long Chenle segera menenangkan mereka, bersumpah takkan ada ibu tiri di rumah ini. Di malam pesta perjamuan, Tao tampil sangat menawan bagaikan seorang tuan putri kecil. Long Chenyi mengusulkan rencana gila, buat kekacauan untuk menakuti keluarga Murong jika kakek berani mengumumkan perjodohan. Tak disangka, semuanya setuju bulat. Begitu langkah mereka memasuki aula, sang kakek langsung melambaikan tangan memanggil ayah mereka. Kemarilah, sapa Tuan dan Nyonya Murong. Pandangan Long Chenle tertuju pada seorang wanita muda di samping pasangan Murong, yang tersenyum tersipu menatapnya. Wajah Long Chenle langsung menggelap penuh aura membunuh. Ayah, jangan macam-macam. Aku takkan membiarkan rencanamu berhasil. Namun Pak Tua itu hanya mendengus remeh. Aku sama sekali tak tertarik mengurusmu. Sebelum Long Chenle memprosesnya, si kakek menarik perhatian seluruh tamu perjamuan. Malam ini, keluarga Long dan keluarga Murong telah bersepakat untuk menjalin tali perjodohan suci. Nona Murong Wanqing akan memilih 1 dari 3 cucu laki-lakiku untuk menjadi tunangannya. Ketiga bersaudara itu seketika mematung tak percaya. Mereka tak pernah menyangka akan menjadi pion utama dalam drama konyol ini. Hati Tao seolah diremas kuat. Ia sangat tahu siapa Murong Wanqing, sang pahlawan wanita dari novel aslinya. Wanqinglah sumber kehancuran yang membuat ketiga kakaknya saling bunuh dan berakhir tragis. Mata Tao terpaku ngeri pada sosok Wanqing di kerumunan. Ia ingat betul, pesta perjamuan berdarah ini adalah awal mula segala malapetaka. Dalam alur aslinya, Murong Wanqing seharusnya jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Song Jin malam ini, sementara ketiga kakaknya akan terobsesi buta pada Wanqing. Sejak saat itu, kakak-kakaknya akan mengejar wanita itu bagai orang gila. Dan saat cinta mereka ditolak, seluruh keluarga antagonis ini akan musnah tak tersisa. Kakak tertua akan melakukan penculikan, lalu mati dalam keputusasaan yang tragis. Kakak kedua tanpa sengaja meminum racun mematikan racikannya sendiri,
Sementara kakak ketiga, hancur membusuk di dalam penjara yang amat gelap. Aku menolak takdir buruk ini. Saat Tao panik mengingat alur novel, sebuah keributan besar tiba-tiba pecah membelah kerumunan. Pelayan menabrak Murang Wongking. Tepat di detik mendebarkan itu, sosok pemuda melesat bak pahlawan untuk menyelamatkannya. Sang pahlawan wanita langsung terpesona. Pemuda tampan itu, tak lain adalah sang karakter utama pria asli, Sik Kong Jin. Tubuh Tao gemetar hebat, tahu persis bencana apa yang menanti. Kebaikan pahlawan wanita itu akan menjerat hati para kakaknya. Memicu roda takdir berdarah mereka mulai berputar tanpa ampun. Tao panik setengah mati. Ketiga kakaknya sudah bersiap masuk ke dalam jurang kehancuran. Ia berbalik menahan mereka. Jangan pergi. Long Chenyi menatap bingung. Dengan panik, Tao langsung menjatuhkan dirinya. Aduh, kakiku terkilir, sakit sekali. Ratapnya. Long Chen ya seketika berlutut dengan wajah pucat pasi mengecek lukanya. Aku akan panggil dokter. Teriak Long Chen Yi panik. Sialnya suara menggelegar itu justru memancing perhatian Murang Wongqing. Tao rasanya ingin mati. Tinggal selangkah memutus kutukan takdir, ia menolak menyerah sekarang. Ia langsung memeluk erat Murang Wanqing, mengedipkan matanya, dan memohon agar ditemani ke dokter dengan wajah memelas. Pahlawan wanita yang berhati malaikat itu, tentu saja langsung menyetujui permintaan kecil Tao tanpa curiga. Long Chenyi baru saja membuka mulut, tapi Tao memotong cepat. Sakit sekali, Nona Murang, ayo bergegas. Sambil mendorongnya menuju pintu keluar, Tao membatin, cegah pertemuan ini, maka cinta pada pandangan pertama takkan pernah mekar. Namun tatapan tajam si Kong Jin menangkap kejanggalan itu. Ia menatap curiga, terkilir di lantai sedatar ini. Gadis kecil itu sama sekali tak terlihat kesakitan. Trik licik apa yang sedang dimainkannya? Akting cedera Tao demi memisahkan mereka berhasil memotong benang merah takdir kelam keluarganya. Tanpa disangka, Murang Wanqing sudah menyadari sandiwara konyolnya. Tao, pergelangan kakimu sebenarnya baik-baik saja, bukan? Wajah Tao memerah padam karena malu luar biasa. Aku tak bohong. Murang Wanqing justru gemas mencubit pelan pipinya. Aku melihat jelas saat kau jatuh. Kakimu bahkan tak membentur lantai. Skakmat. Tao membeku kehabisan kata-kata. Reaksi kikuk itu membuat Murang Wanqing tersenyum. Tatapannya menghangat melihat wajah memerah Tao. Tak apa jika belum mau cerita. Ceritakan padaku jika kau sudah siap. Tao terpana. Merasa pahlawan wanita ini sangat manis. Setelah berterima kasih, Tao segera mendesaknya untuk kembali ke pesta megah itu. Namun Murang Wanqing menggeleng menatap hamparan bunga. Di dalam terlalu sesak. Udara malam di sini jauh lebih menenangkan. Tao terkesiap tak percaya. Bukankah di dalam novel, wanita ini gila pesta dan selalu haus status sosial? Namun kini gadis itu asyik berjongkok mengagumi bunga mekar. Ia bahkan memetik sekuntum bunga kecil berwarna merah muda. Lihat, cantik bukan? Tao mengangguk antusias. Sama cantiknya denganmu. Tiba-tiba, derap langkah tergesa menghancurkan kedamaian malam itu. Si Kong Jin menerobos bagai badai, menatap Tao tajam. Lepaskan Nona Murang, geramnya penuh amarah. Lalu menatap Murang. Apa gadis ini memaksamu keluar? Murang Wanqing mengerutkan kening kesal dan menggeleng. Tuan, kau sungguh salah paham. Aku kemari atas kemauanku sendiri. Si Kong Jin tak percaya. Dia memalsukan cedera demi memperdayamu kemari, bukan? Itu bohong. Aku tak melakukannya. Tao melompat berdiri. Aku hanya tak ingin kakakku bertemu dengan Nona Murang. Alis si Kong Jin terangkat. Kenapa? Takut pesonamu tersaingi? Tao spontan membantah. Bukan. Aku takut persis seperti di novel. Tao membekap mulutnya rapat-rapat. Nyaris saja rahasianya terbongkar. Murang Wanqing segera melangkah maju untuk meredam ketegangan. Tuan Si Kong, tenanglah. Tao bukanlah orang jahat. Namun pria itu mensibir. Keluarga Long hanyalah komplotan licik. Ajin, tak tahukah kau terlalu kejam menindas gadis sekecil itu? Sebuah suara menggoda dan dingin mengalun dari atas. Semua mendongak kaget. Song Fei bersandar di atas dahan pohon, menyunggingkan senyum seringai licik penuh pesona mematikan. Jika ayah tahu kelakuanmu, kau akan dihukum menyalin aturan keluarga. Si Kong Jin panik. Kakak, sedang apa di sini? Song Fei melompat turun dengan anggun. Menonton pertunjukan. Sangat langka melihat adik kecilku yang arogan ini meledak emosi. Belum usai bicara, aura mematikan tiba-tiba mencekik napas Tao. Ia mendongak. Wajah Song Fei terpampang amat dekat. Mata elangnya berbinar penasaran. Jadi kau, si bungsu kesayangan keluarga Long,